Gua buka link di sana muslimnya 99% Desa Karangturi. Terus lo juga yang bilang pembangunan itu pemerintahnya sudah merestui kan gitu. Iya. Pemerintahnya sudah merestui, bangunan sudah 80% gitu. Iya, Terus mau membatalkannya kayak mana? Gua tanya, mau membatalkannya kayak mana gitu. Terlalu terang. Gimana cara ini? Gue anggap begini. Bukan kelihatan. Gue membuat strategi berdasarkan informasi yang masuk ke gue, kan gitu. Informasi dari lu begitu. Untuk batal nggak bisa, kemudian 99 muslim di sana, 99% di sana muslim. Oh, sekarang gimana caranya kita balikan supaya muslimnya jadi enak di sana gitu kan? Ya itu tadi yang gue sampaikan gitu. Karena bakal jadi kan ini kan, iya nggak sih? Bisa pending sampai batas waktu yang nggak bisa ditentukan, ya bisa sampai 20 tahun lagi, 30 tahun lagi gitu. Kalau pendingnya lama, ujung-ujungnya investor juga mikir kan, waduh bangunan tuh kalau udah jadi, nggak ada perawatan pasti rusak. Itu bangunan ya, walaupun udah siap 80%, tapi nggak diurusin, 10 tahun lagi aja, itu pasti rusak. Betul nggak, Jim? Jangankan 10 tahun, gue kalau invest ke properti, contoh ada banyak. Kalau gue taruh di properti 6 bulan, 8 bulan, 12 bulan, itu kalau mundur 2 bulan, 3 bulan aja persentasenya mesti naik. Betul. Apalagi ketunda dengan yang sih, tidak buat dipastikan. mereka pusing. Ya. Iya, kalau gitu ya infonya yang lengkap lah. Karena gue berdasarkan info yang masuk, gue baru eksekusi kan gitu. Ngapain sih, Res? Oh ini perkawinan di sorga. Mau rokok. Tunggu lagi Dia ngetok. mau rokok. Gitu maksud gue gitu. Nah kalau misalnya itu kejadian nggak bisa lagi di stop gitu kan, karena dukungan pemerintah dan segala tetek bengeknya yang lu infokan ke kita. Enggak, tapi gini. Sebenarnya kalian tahu Meikarta nggak sih? Tahu kantor Itu kan api. kantor api. Tunggu sebentar. Meikarta itu dia iklannya tuh kurang. Sangat kencang. Iklannya kurang. Tapi dia Apa, terkenalnya gara-gara kasus. Jangan sampai wisata ini jadi terkenal gara-gara kita terkenalin, paham nggak? Itu satu. Kedua, menurut gue sih kalau 99% warganya muslim habis itu nanti mati sendiri, men. 5-6 bulan nggak ada yang beli, nggak ada yang tiket, nggak ada yang masuk, nggak ada yang datang, mati sendiri. Sebenarnya bukan jadi tempat wisata seperti itu, Bang Jip. Jadi tempat itu diperuntukkan jadi gini, Bang Jip. Jadi tempat wisata itu dia maksudnya gini, di dalam itu ada STT. Jadi STT itu dia kayak ada asrama ya. Jadi orang-orang dari Salatiga, dari mana-mana itu belajar kekristenan tinggal di situ. Jadi dari orang-orang yang tinggal di situ, maksudnya ngampus di situ lah ya, sekolah di situ kan udah hidup tuh. Yang pertama, karena itu tempat sekolah. Terus yang kedua, Ya intinya di situ nanti si area 7 hektar itu menjadi titik konsentrasi pusat kegiatan agama Kristen gitu loh. di Jadi situ nggak juga perlu warga butuh- sekitar. dia nggak butuh warga sekitar untuk hidup, Bang Jip. Dia cuman butuh tuh tempat belajar sama outbound, kegiatan-kegiatan outbound dari kekristenan. Dan di Jawa Tengah itu kekristenan itu sangat kuat sekali. Aku udah ke sana, bahkan aku lihat sendiri bagaimana banyak desa-desa tuh malah Islamnya yang minoritas. Enggak, jadi kalau soal izin tadi si Kores bilang kalau udah diizinin sama ini udah diizinin sama itu nggak bisa, itu bisa dicabut. Jangankan itu izin UP OPK, UP OP tambang kayak yang tambang batu bara atau tambang nikel aja kayak yang di mana Labuan Bajo ya yang kemarin sempat rusuh ya, yang di Lombok itu aja bisa cabut 3. itu aja bisa dicabut, apalagi apa namanya izin-izin anak teos ini bisa lah, kalau kayak gitu bisa dicabut, nggak ada masalah. Ya, jadi yang paling parah guys, ini kita buka-bukaan ya. Jadi kan kita tahu, pasti yang sebelah ini kan pasti lagi nyari orang yang bisa menegosiasikan supaya ini bisa lanjut terus, betul nggak? Yang namanya mereka udah invest, ya sampai 80% fisik udah siap, artinya kan uangnya udah banyak nih. Dari beli tanah, bangun bangunan fisik gitu. Mereka udah keluar uang banyak, dan kalau ini ke pending, ya pasti kan akan
lebih banyak lagi uang yang keluar dari rencana awal. Misalnya rencana awal habis 200 miliar. Ya, begitu ini ke pending, mereka pasti akan tambah duit kan. Dan mereka nggak mau ini lama terpending. Pasti segala cara dilakukan supaya ini cepat. Dan salah satu caranya apa? Cari orang yang bisa jadi negosiator. Ujung-ujungnya gitu kan. Cari ini siapa yang bisa negosiasikan. Jadi Julius, dan si Kores Julius mau mau jadi nyerang yang negosiator sakit. guys. Iya. Si Kores dia pengen jadi negosiatornya. Pengkhianat. Nggak bisa. Kita nggak bisa kita biarkan itu. Ya kita mesti melakukan segala cara lah. Iya, jadi si Kores bilang nggak apa-apa dong, kan kita dapat duitnya, dia bilang. Wah parah si Kores guys. Ya. Ya lo eksploitasi aja kalau itu jadi kan. Katanya nggak bisa nggak mundur menurut info lo. Aku bilang nggak mungkin nggak bisa. Aku bilang dia pasti menggunakan segala cara supaya ini jalan. Kan yang aku Nah, bilang terus? itu. Nih. Segala cara pasti dilakuin. Anak Teos Darni nih bilang, diskotik aja kalian cabut, say. Kok sekolah yang mengajarkan jangan cabul? Apa sih ini Darni? Coba naik Darni. Emang itu sekolahnya sama ininya? Coba naik Darni. Jadi Nggak yang usah kita kegeeran. Itu bukan STT ini. New Iya. Advent. Iya, Nggak bukan usah Advent nih. kegeeran. Jadi kan kita tahu guys, ujung-ujungnya ini kan hitungan bisnis nih. Ya, siapa yang duluan tahan nih? Ya, mereka yang duluan capek atau umat muslimnya? Mereka pasti nunggu-nunggunya gitu kan. Kalau nggak bisa nggak ada negosiator yang bisa masuk, ya masuk ke pihak-pihak muslim untuk menegokan supaya ini dibiarkan gitu. Ujung-ujungnya kan gitu. Ya, jadi kalau kita lihat segala cara akan mereka lakukan karena udah tanggung 80% guys. Kalian kalau investasi di properti udah 80% masuk, kalian tambah nggak biaya supaya bisa cepat selesai? Pasti ditambah, itu logika sederhana gitu. Nggak mungkin dia mau biarkan mangkrak kan? Pasti dia akan keluarkan uang lagi untuk menyelamatkan yang udah 80 nih, ngeluarin duit lagi gitu. Nah ini yang kita takut. Kita takut umat muslim semangatnya kendor, dan kita tiba-tiba loss 2-3 bulan, tiba-tiba udah jadi tuh. Sering kejadian gitu kan? Iya, nanti gua yang benar kalau kayak gitu kejadiannya kan. Cara gua yang jalan nanti kalau kayak gitu jadinya. Ya cara lu malah mengambil Cara gua yang jalan jadinya kalau kayak gitu. Ketika jadi apa yang dilakukan? Ya muslim harus intervensi ke dalam, di mana itu bisa menguntungkan umat Islam di sana. Iya, bisa dua-duanya juga, bisa paralel juga. Kita stop coba sekarang, kita negosiasi juga nanti. Nggak ada masalah dua-duanya. Nih sekarang mau tanya, Bu Darni. Oh, Selamat sore. sore. Bu Darni, saya mau nanya nih, Bu Darni. Apa tuh? Itu kampung Islam, 99%-nya Islam. Yang pemiliki Islam, orang yang punya tanahnya Islam ini apa segala macam. Tiba-tiba dari agama Bu tanahnya Darni, dibeli Bang. tiba-tiba datang beli tanahnya, habis itu Tunggu Jib. misionaris. Diem dibeli tanah dulu. Bu Darni ikutin ya. Itu tanahnya tanah pemerintah atau tanah warga, Jul? Udah dibeli, tanah warga yang udah dibeli. Tanah warganya jual. Ya dijual Mantap. sama ada. Iya. Tahu buat apa itu tanahnya? Nah, kita nggak bisa salahin tahu warganya juga. Kita nggak bisa salahin warganya itu. Bukan nyalahin. Gue pengen tahu kenapa bisa sampai 80% gitu. Awalnya tuh gimana? Lanjut. Jadi gini, nggak Habis itu, semua Bu warga tuh Darni. nanyain kamu beli untuk apa gitu. Iya. Loh, itu kan betul. daerah pertanian. Nggak siap-siap. Jangan dipotong-potong, Kores. Menurut Bu Darni bener nggak ini kelakuan yang kayak gini? Nah, aku mau kasih pendapat ya kan. Nah, contoh. Ada kan tadi. Nggak usah dibeli contoh, tanah. ini udah contohnya. Oh, oke, iya. Sudah dibeli. Kan udah diberikan rakyat itu ya kan. Terus mau dibangun sekolah. Di sekolah itu ngajarkan apa? Pembunuhan, percabulan, perzinahan, pencurian, Kekristenan. perampokan kah? Kekristenan. Pasti mengajarkan yang baik sama kan? musyrik, nyembah makhluk. Kenapa dilarang? Nyembah Nah, makhluk. Indonesia ini bineka Ya, tunggal Bu ika. Darni, nggak boleh. Berbeda-beda tetapi satu juga. Ada undang-undangnya, kita nggak boleh memberikan atau menawarkan agama kepada Kok orang yang takut sudah sih beragama. kalian itu dibangun? Maunya kalian itu Setan dari neraka mendukung. lo bawa, gue nggak takut, nggak ada Mendukung takut-takutnya. kalian. Salah apa benernya? Untuk yang baik-baik loh guys. Coba gua chat ini ya orang sana dulu ya. Itu warganya ngerti atau enggak tuh? Diskotik, diskotik kan? Enggak, Perjudian, Bu Darni, apalagi? Bu Darni. Itu kalian gusur. Enggak, Bu Darni. Itu Buset baru deh, jadi merusak. tuli tiba-tiba. Ditanya, bener nggak yang dilakukan ini? Apa salahnya? Kan nggak salah itu. Oh, jadi misionaris kepada orang yang udah beragama nggak salah? Sekarang tergantung mereka. Kalau Ada mereka mau undang-undangnya. berarti lemah kalian. Munaroh. Kan gitu.
Ada Buktinya, undang-undangnya. Contoh aku udah 3 tahun bersama kalian di Lah, Uploaded. lah, Karena aku lah, buat lah. ada aku goyang. Tapi kan gak Udarni. musuhi kalian kan? Udarni, tahu nggak ada undang-undangnya? Undang-undang apa? Nggak boleh menyebarkan agama sama orang yang sudah beragama. Kan gak dia disebarkan, kan mau bangun sekolah di sana. Mau bangun sekolah. Habis itu sekolah mau ngapain? Tadi kan Ibu Darni Tuh, cerita. nanti Tadi dibangun mau ngapain? sekolah, tahu-tahu Mau ngapain? dikasih gratis. Contoh Ah, di sini, mau nyebarin ada agama. 100 orang. Kan Sebentar ujungnya dulu. nyebarin Di sini, agama. Si kampret. Sebentar. Iya, sekarang kan kita berlomba-lomba melakukan kebaikan dong. Ada Ya kan? undang-undangnya Bu Darni, nggak boleh Sekarang siapa yang terberkati? Bu Darni Kayak ini anak-anak paham sekolah nggak di sih? sini. Ini Bu Tunggu Darni sebentar. semangat di sini bela doang. ada 100. Aku langsung menyaksikan di sini ada 100 orang murid nggak mampu orang tuanya. Kami menyekolahkan. Terus pendeta kami ini mencari donatur untuk membiayai yang 100 orang ini. 150.000 uang sekolahnya per bulan tanpa dia bayar itu semuanya. Yang Nggak, ini 100 kan orang itu. angan-angan Mbak cita-cita. Ini kita yang pasti-pasti aja Bu. Ini ada Begitulah mereka kasusnya. itu Bu nanti Darni, kena orang menurut Bu Kristen Darni, itu. apa yang mereka lakukan ini benar atau salah? Memberikan Benar, kan atau melakukan menawarkan kebaikan. agama sama Mereka orang yang menolong sudah beragama? masyarakat loh. Dengar dulu, menolong masyarakat mereka. Nanti itu mereka itu dikasih diskon lah, bisa gratis Iya sekolahnya. itu kristenisasi Kan namanya. Ya, yang penting menolong masyarakat, bukan merugikan masyarakat kan. Ya kan kristenisasi Masalah kan? keislamannya, Kasih Indomie mereka bisa 3 diperkuat. bungkus gitu. Contoh, Habis itu suruh pindah agama gitu kan? Jibril, enggak. Gini Jibril, kalian kan apologet. Kalian ajarilah mereka supaya jangan tergoda dengan kekristenan di sana. Tapi kalau mereka mau sekolah, oke, kasih. Bu Darni, Kan Bu kasih Darni, gratis. Bu Darni, Bu Darni, Bu Darni. Kenapa enggak kalian ngasih gratis Ini sekolah? dia kenapa jadi mau monolog ntar naluda nih? Oh, Ini itu, ada balik Bang Zuma kalian. di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Darni. Aku nggak diskusi ya. Enggak. Aku nggak diskusi ya. Iya, jangan monolog Bu Darni. Yang saya tanya, ini 99 warganya Muslim. Habis itu apa yang mereka lakukan ini menurut Bu Darni ada undang-undangnya loh Bu Darni, nggak boleh menawarkan agama terhadap orang yang sudah beragama. Itu ada di Kan undang-undang. bukan loh, Bu Darni. agama ditawarkan, sekolahnya mau dibangunkan. Tadi yang Ibu Darni bilang kasih diskon ini apa segala macam, ujung-ujungnya apa? Iya, Nggak pindah agama. contoh seperti di sini, kami nggak ngajak mereka menjadi Advent. Awal-awalnya dikasih mereka gratis 150.000 loh, bayangkan 100 orang. Iya itu Dari mana carinya kristenisasi, itu coba? mau naruh. Mereka itu anak-anak panti. Dengar dulu, anak-anak panti mereka. Bayangkan 150.000 per bulan uang sekolah mereka digratiskan. Jadi pendeta yang cari donator. Terus dapatlah donator, ada dari entah dari mana ya kan. Dimasukkanlah sekian ratus juta sama bapak ini. Dia yang mau kelola itu. Jadi gratislah uang mereka. Kan terberkati mereka. Nggak kami ajari mereka. Kalian masuk Advent ya. Kalian masuk Advent ya. Terus? Nah itu. Terus nanti mereka kan merasa sendiri. Ternyata baik ya orang Advent ini. Aku ikutlah. Emangnya salah seperti itu? Kan ujung-ujungnya nyebarin agama kan? Wah, jujur. Jujur kan nggak dipaksa. Ya kan? Itu teknik. Itu namanya Itu teknik. kristenisasi. Adanya undang-undang Bukan. teknik, betul teknik. Itu diajarin si botak Ya sekarang juga kalian begitu. pun begitu. Nggak boleh Kalau begitu. teknik kalian, kita sama-sama di sini penginjilan. Begitu, sama-sama kita berlomba. Nah, kan akhirnya ngaku melakukan kan? Kebaikan. Ngaku kan? Itu sayang. Ya kan? Nggak ajaran si botak. Itulah kan ajaran si botak katanya lagi. Ajaran si botak kan mengajarkan yang baik-baik kan. Kan gak disuruhnya bunuh. Licik bagai kau bisa ular. mencuri. Kan gak disuruhnya. Licik bagai ular. Terus sambung. Licik pun kita kalau untuk menolong orang salah rupanya. Nah, begini. Jadi Di mana salahnya? Sekarang jadi kalau Jibril licik lakukan. selama Coba licik kau- nolong coba orang kau buka nggak apa-apa ya. sekolah, Kau bantu masyarakatmu supaya jangan dia lari. Bu Darni, Itu kita nggak sapling bisa mandi dong. pakai air kencing Bu Darni. Aduh. Aku udah merasakan di sini loh. Kita Aku nggak bisa sudah mandi melihat pakai air kencing, Bu mereka Darni. itu disekolahkan. Masa kalian Bu Darni, cemburu mereka disekolahkan di sini? Bu Umat Darni, Muslim ada loh. Bu Darni, anggota kita kami nggak situ. bisa mandi pakai air kencing. Paham nggak? Iyalah bau lah kau pun. Nah, tadi Bu Darni bilang apa? Sekarang Nggak kalau apa-apa bisa licik mandi air asal kencing, nolong orang. Kau tarik dia supaya jangan mandi air kencing. Kau bikin air yang murni supaya dia jangan datang ke tempat air kencing itu. Berani nggak? Iya, nah Buat boleh apa? nggak nih? Boleh nggak nih? Saya mau ngusir kencing-kencing ini. Gimana? Itu tergantung kalian lah. Kalau kalian menolak kebaikan, terserah Loh, kok kalian. kencing kebaikan sih? Maksudnya itu tadi sekolah itu kan kalian bilang anggap itu memberi kencing kan gitu. Sekarang Kan kalau kalian merasa lah, itu sama kayak dirugikan, penyaliban, ya udah, larang. sama kayak penyaliban Bu.
Ibu gimana kita mengimani Tuhan? Kita nggak boleh bunuh kepenyalipan. orang. Nggak aci Tapi tiba-tiba penyalipan. kita disuruh Ini sekarang kita cerita tentang mengimani sekolah itu pembunuhan. tadi. Mengimani pembunuhan untuk kesucian saya. Itu apa bedanya mandi pakai air kencing, Bu? Kan di situ kan sekolah mau didirikan. Siapa yang mau masuk silakan. Kalau nggak mau masuk juga nggak apa-apa. Datang tapi nanti dari ujung-ujungnya luar daerahnya ke situ. ujung-ujungnya Hanya dipakai tapi terusin lapangan narasinya saja. terusin. Lapangannya aja hanya dipakai. Kalian terus, marah terusin. ya berarti kalian nggak tahu lagi. Kalian berarti nggak suka kebaikan. Sementara Orang Ibu Darni aja udah pelacuran, ngakuin tunggu itu dulu. licik kok. Sebentar dulu orang Bu Darni sabu-sabu udah itu ngakuin nggak itu berani licik. kalian pegang. Kenapa kalian Bu nggak pegang? Bu Darni udah orang ngakuin, sabu-sabu Bu. itu? Itu Bu Darni. maunya kalian larang menghancurkan anak-anak muda Bu itu. Darni udah ngakuin Aduh. itu licik. Bukan licik loh. Itu kan kita teknik kita strategi administrasi. Bagaimana caranya Strategi untuk administrasi bangsat. Strategi administrasi. Kemana strategi? Administrasi ngasih kertas loh, formulir, ngisi formulir. Bang kan Jibril, begitunya. Bang Jibril, yang di Papua Oi. pesantren 90% udah selesai itu, yang 4 hektar itu dilarang, coba tanya itu kebaikan atau apa? Coba tanya lu sama Derni. Lanjut Bang Jibril. Satu-satu kasus ya, Bang. Ini dulu sebelum ini Darni kan udah ngaku dia licik ya nggak apa-apa lah, yang penting ada advent masuk nambah anggota Bukan kan gitu. licik. Kita melakukan Tadi udah ngomong licik, kita kasih Gurunda dulu, Oke. Yo Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Ya mungkin pandangan dari Bang Zuma nih terhadap Holy Land Karanganyar ya, yang disetujui oleh Kores. Yang penting ada duit, para Kores. Bismillahirrahmanirrahim. Duduknya turunkan lagi biar enak Guru Dadi lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keadaan seperti ini memang kita akan selalu dipertontonkan. Anak bangsa akan selalu diperlihatkan keadaan di mana Islam, Kristen sama-sama memiliki misi untuk mengajarkan agama kepada orang lain, kepada seluruh makhluk. Islam memiliki misi rahmatan lil alamin, sedangkan Kristen memiliki misi kasih kepada seluruh makhluk. Jadi ini harus disadari dua aspek ini selalu akan beriring sejalan. Sebagaimana beriringnya kejahatan dan kebaikan, permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis itu akan selalu berdampingan. Islam dan juga Kristen adalah dua agama besar. Di antara dua agama ini ada yang merupakan ajaran setan dan ada yang merupakan ajaran Tuhan. Kesimpulannya itu di situ. Sebagai ajaran setan, entah itu Islam atau entah itu Kristen yang menutup diri, berselimutkan kebaikan demi untuk melancarkan ajaran iblis yang ada di dalamnya. Entah itu Islam, entah itu Kristen. Ini sudah menjadi hukum Tuhan, hukum alam. Kebaikan, kejahatan akan beriring sejalan. Kaidah dalam Islam kemudian diterangkan seperti ini, misalnya dalam Al-Quranul Karim surah As-Saff ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Kaidah Quran dulu, nanti kita masuk ke kaidah kekristenan. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut, dengan ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Itu yang pertama. Yang kedua, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah pasayunfikunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yuqlabun walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Jadi kaidah Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu memberikan harta mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Mereka akan terus memberikan hartanya, kemudian mereka akan menyesal sendiri. Dan akhirnya mereka akan dikalahkan ke dalam neraka jahanam. Orang-orang kafir itu akan dikumpulkan. Ini
dalam kaidah Al-Quran. Sebagai pengiman Al-Quran, ini jelas bahwasanya apa yang dilakukan saudara-saudara di luar agama Kristen, khususnya orang-orang kafir, mereka senantiasa mencari jalan untuk menghentikan generasi Islam menuju kepada rahmatan lil alamin. Kaidah ini juga muncul di Kristen. Kristen juga memiliki amanat agung, menyelamatkan manusia, menyelamatkan jiwa-jiwa agar mereka bisa sampai kepada surga melalui apa yang mereka katakan, Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tak ada yang sampai kepada surga, kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini yang menjadi tolak ukur pembenaran kristenisasi itu terjadi. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kemudian beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Ini yang menjadi kaidah tolak ukur kemudian kristenisasi itu terjadi. Di Indonesia mengakui dua agama ini. Islam mengajarkan Islam, Kristen mengajarkan Kristen. Sekarang duduk persoalannya di mana? Duduk persoalannya di mana? Satu, Islam diatur oleh hukum, menyeru tentang kebenaran Islam kepada seluruh makhluk dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang dibenarkan, dengan tidak mencederai kemudian pihak lain. Itu di Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan Islam itu dengan cara-cara yang baik. Meskipun kalian berdebat, berdebatlah dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu, kecuali terhadap orang zalim di antara mereka. Itu kaidah. Kristen juga demikian adanya. Mengizinkan kemudian untuk menyampaikan Bible artinya minta untuk dikoreksi. Ketika mereka menawarkan satu produk, maka itu artinya mereka minta diri mereka untuk dikoreksi, untuk diteliti, untuk kemudian dipahami, untuk kemudian diberi nilai. Masuk ke dalam agama Kristen yuk. Apa yang aku dapatkan? Bagaimana unsur keselamatan di dalamnya? Maka kajian demi kajian itu seharusnya yang lebih diutamakan daripada menjual dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Sekarang poinnya adalah, ketika di Islam diajarkan, sampaikan Islam itu dengan hikmah, bil hikmah, bil hasanah, dengan cara yang baik. Tapi poin ini tidak kita temukan dalam kaidah yang sebaliknya. Contoh, Filipi 1:18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan dengan cara mengelabui, propasis dalam bahasa Yunani, dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, ataupun dengan maksud dengan cara jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi metode ini yang dipakai kemudian. Kalaupun bukan metode itu dipakai, seruan Paulusnya apa? Jadikanlah aku sebagai teladan. Paulusnya minta diteladani. Nah, di dalam kitab 1 Korintus 9, 20-21, di situ Paulus demikian kepada orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang hidup tidak di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Teori ini yang sekarang digunakan oleh gerakan-gerakan kristenisasi. Nah, disinilah timpangnya kemudian. Ketika Islam disampaikan dengan pola yang jujur, mereka menggunakan pola sesuai dengan teladan yang Paulus berikan kepada Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum diambil alih. Yang kedua, Islam tidak memiliki strategi untuk kemudian cakupan atau muatan daripada strategi ini menggiring manusia dengan cara-cara mengelabui. Islam itu tidak memakai teori dan praktek seperti itu. Islam apa adanya. Islam dengan cara hak, menyampaikan apa adanya. Makanya Islam di mana-mana toanya itu disiapkan, disuarakan, disampaikan kandungan Al-Quran itu apa adanya, tidak dengan cara sembunyi-sembunyi.
Tidak ada serangan yang dilakukan oleh orang Islam secara halus terhadap orang-orang di luar agama Islam. Berbeda dengan saudara kita Kristen. Ini kita buka-bukaan aja. Bagaimana Kristen mempraktekkan 1 Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang Islam aku berpura-pura seperti Islam meskipun aku bukan orang Islam, supaya bisa memenangkan banyak orang Islam. Apa maksudnya? Coba Anda lihat. Kitab Anda, kitab orang Kristen itu disebut Alkitab. Itu tujuannya apa? Kalau orang Kristen ditanya, dari mana Anda mengambil kata Alkitab sampai buku kalian itu disebut Alkitab? Apa tujuannya? Supaya nampak ke-Islam-Islaman kah? Gak mungkin. Pasti ada sasarannya. Kemudian Tuhan, berbicara mengenai Tuhan, nama Allah diambil. Semua istilah-istilah prinsip yang ada di dalam Al-Quran dipakai oleh Kristen, tujuannya untuk kristenisasi. Jadi sebelum berperang, Islam Kristen dalam hal penyampaian akidah, dalam hal siar agama, bukan perang fisik, dalam hal perang akidah dan juga perang logika, orang Kristen itu sudah curi star lebih dulu. Kenapa Kristen itu curi star? Karena mereka dengan leluasa mengajarkan agama Kristen itu dengan mengambil pakaian Islam. Jadi orang-orang yang awam dengan mudah bisa terpedaya masuk ke agama Kristen karena mereka berpikir, toh kitabnya Kristen juga sama seperti kitab Islam. Toh kemudian Tuhannya umat Kristen juga sama dengan Tuhannya umat Islam. Toh apa yang ada dalam Kristen sama dengan Islam. Bahkan Nabi Isa juga dipakai dalam Bible di Kristen untuk kemudian membuat generasi Islam yang awam ini bisa terpedaya dengan pengajaran-pengajaran Kristen yang mengambil pakaian dari Islam. Nah, terkait dengan apa yang ada di Solo, di situ kan udah jelas tuh 80% umat Islam ada di sana, atau 70% taruhlah misalnya. Kenapa hal-hal seperti yang ingin dijadikan sebagai cita-cita? Kalau itu adalah triknya untuk menguatkan akidah mereka, bukan karena siar agama, bukan karena kristenisasi. Di Nusantara ini kan ada basis-basis Kristen, Pak. Kenapa nggak dirikan di basis Kristen? Di pemukiman-pemukiman yang mayoritas Kristen, supaya menguatkan akidah orang Kristen. Supaya mereka kemudian tidak mu'alaf, maka mereka harus menguatkan kemudian kepercayaan dan keyakinan mereka terhadap Yesus. Dirikan tempat-tempat itu sebagai tempat rohis untuk orang-orang Kristen di pemukiman orang Kristen. Kenapa harus memilih tempat di mana di situ mayoritas penduduk Islam dan justru Kristen yang minoritas? Apa tujuannya? Itu tadi kembali kepada amanat agung. Buat kandang sebanyak mungkin. Meskipun tak ada kemudian dombanya di dalam. Kandangnya dulu buat. Terkait dengan dombanya, biarkan kemudian pihak lain yang bekerja untuk mencari domba-domba yang sesat. Kamu siapkan dulu kandang, biarkan kami bekerja mencari domba-domba sesat. 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Maka kandangmu akan penuh dengan domba-domba yang baru. Ini fakta, ini real. Ini program kristenisasi yang diputuskan kemudian di tahun 1979 oleh seluruh Dewan Gereja Indonesia. Bagaimana mereka punya rencana 50 tahun ke depan umat Islam dan umat Kristen itu 50-50 jumlahnya 50-50. Itu cita-cita, itu program kristenisasi di Nusantara ini. Apapun mereka akan lakukan demi untuk mencapai tujuan itu. Prinsip mereka berdasarkan keputusan itu adalah kewajiban menjadikan dunia menjadi Kristen. Seluruh dunia menjadi Kristen menurut mereka, maka dunia akan diselamatkan. Nah, karena Kristen itu keselamatan menurut mereka, maka dunia harus diselamatkan. Jangankan Indonesia, dunia kudu wajib menjadi Kristen seluruhnya. Dengan tujuan cita-cita menyelamatkan manusia agar sampai kepada surga. Sayangnya, Kristen ini tidak dibangun dari pondasi akal. Kristen hanya doktrin dan dogma, bukan berdasarkan dari proses berpikir, tetapi berdasarkan dogma dan doktrin belaka. Makanya sulit bagi orang Kristen untuk menancapkan akidah ajaran agamanya, prinsip agamanya dengan menggunakan satu senjata layaknya Islam. Islam senjatanya cuma satu,
Apa itu? Akal dan wahyu. Tak ada trik mengelabui, tak ada trik berpura-pura, tak ada trik tampil seperti domba tapi dia serigala. Berbeda dengan di pihak lain. Seluruh upaya, seluruh kekuatan, apapun itu, berpura-pura jadi ulama, berpura-pura jadi santri dan santriwati, berpura-pura jadi ustadz, berpura-pura jadi kiai sekalipun, boleh. Demi untuk mengkristenkan dunia. Itu prinsip yang dianut oleh agama Kristen. Saya kira begitu dari saya untuk sementara. Saya serahkan kepada host. Silakan. Aku ya. Tunggu, aku sambut dulu. Ini Yohanes Pembaptis Kristen atau Islam sih? Seingatku Islam ya, bukan ya? Kristen. Oh, Kristen. Oke, aku ya. Baiklah, terima kasih. Betul itu Bang Juma. Bagaimana cara Oke, kita betul ya. penginjilan? Harus caranya licik. Mantap. Dengar dulu. Betul nih. Nah, Yesus juga mengatakan ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri sebagai perintah yang terutama dan yang kedua. Makanya kami umat Kristen, termasuk kami Advent ya, ini saya langsung, gak usah saya bacakan orang lain. Di sini 100 orang anak panti disekolahkan di sekolah Advent ya. Mereka itu tidak bayar, gratis. Uang sekolah itu 150.000 per kepala. Bayangkan itu ya. Coba bayangkan itu, berapa itu? 150 kali 100. Berapa host? Itulah diupayakan umat itu bagaimana cara menolong mereka. Jadi kita nggak kasih itu bukan hanya ngoceh, bukan hanya di bibir, tapi harus praktek. Makanya kalian lihat di mana-mana sekolah Advent ada, rumah sakit Advent ada, semua ada. Itu untuk apa? Untuk pertolongan kepada sesama manusia. Karena kan Yesus mengajarkan kita agar saling mengasihi. Gimana cara mengasihi? Ya begitu. Kan tertolong orang tuanya. Sudah kita bantu dia 150.000, dijemput lagi ke panti asuhan, bayangkan itu. Dibeli Pak Pendeta ini mobil pickup dari donatur itu tadi ya. Jadi dijemputin lah itu anak-anak itu dari 5 panti asuhan itu ya, tersebar mereka. Kenapa mereka nggak menyekolahkan itu? Kenapa mereka tidak menyekolahkan? Kenapa mesti orang Advent mengambil itu? Ya, disekolahkan. Dibayar 150.000 per kepala untuk menyekolahkan mereka. Kan tertolong mereka. Masa kalian benci dengan hal-hal seperti itu? Mana kalian lebih suka itu sekolah atau menjadi buta huruf itu? Tidak sekolah. Memang betul orang tuanya katanya nggak sanggup. Makanya dibawa ke sana ke panti asuhan. Lalu kita sebagai umat-umat Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kasihilah sesamamu manusia. Kita harus praktek. Bukan hanya ngoceh doang. Nggak kita bangun sekolah. Lalu anak sekolah itu kita buat kuli-kuli untuk membangun itu. Kita buat licik otak kita. Nggak seperti itu orang Advent. Ya, orang Kristen nggak ada seperti itu. Disekolahkan, pulang ke tempatnya. Udah, nanti sekolah lagi, kita bayar orang sekolahnya. Bayangkan itu. Itu bukan kaleng-kaleng itu. Itu sekuat tenaga. Dami. Oke, silakan. Saya menjadi saksi ketika saya kecil. Saya kenal Kristen, saya kenal Katolik, bahkan saya mengenal gereja. Jadi Anda membungkus suatu penyesatan dalam pelepasan kasih kebaikan. Andai misalkan kasih itu duit sekolah-sekolah tanpa pamrih, bisa Anda? Tidak bisa, harus Kristen. Endingnya harus jadi Kristen. Yep. That's right. Bapak ini Muslim, Bapak ini Islam. Yes. Okay. Jangan dulu kau potong aku. Aku masih bicara. Tadi Bang Juma nggak aku potong. Aku kira kau tadi Kristen kau. Jangan kau potong aku. Gimana sih? Kayak mana ini host? Oke. Aku Bang Juma tadi dengan manis aku mendengarkan Bang Juma. Apa lagi? Pakai peraturan lah. Oke. Aku tadi Sorry. kau kira kau Kristen kau. Ya sama, aku kira Kristen. Tapi udah pengakuan jujur ya, Bu Darni mana ujung-ujungnya harus jadi Kristen. Jadi menolong bukan orang ujung-ujungnya harus Kristen loh. Pertama kita menolong dulu. Ya. Oke, masalah kasih dia Bang mau Yohanes. masuk Kristen Dia atau Kristen. tidak, itu urusan dia. Kita nggak boleh paksa. Kalau kau nggak masuk Kristen. Tapi dibujuk rayu. Oke, Bang Yohanes silakan. Bu Rani dulu lah, aku nanti lah. Sama silakan, ibu Bu. dulu. Yang penting ujungnya jadi Kristen, Bu ya, walaupun nggak dibujuk rayu tapi pelan-pelan ya ditawarkan. Mantap. Itu jangan potong-potong dulu tadi bantu. Ya, silakan Bu Darni.
Nah, udah merajuk dia. Oh, ada ini, ada orang beli ban. Budhani, ayo Budhani lagi Budhani. Ada yang beli ban nanti. Silakan Jani. Soalnya ini saudara saya, teman-teman saya, dengan pucuk rayu cara Anda itu banyak terjebak menjadi Kristen dan Katolik. Oke? Tapi ini masukan juga ya buat kita ya. Itulah teman-teman, jangan sampai ya gara-gara kita nggak peduli dengan saudara kita, jadinya mereka jadi korban orang sebelah. Bukankah dijelas? Ya, kalian buka sekolah, kasih anak-anak yang tak punya uang itu sekolahkan. Bisa kak kalian? Jangan kalian tutup. Tapi kalian tak kasih mereka sekolah. Ini saksi lagi ya, Gimana ya. sih kalian ini? Maunya kalian itu mendukung kami melakukan kebaikan. Anak-anak kalian kami sekolahkan. Aku punya waktu cuma sebentar saja. Punya kita Dan- seluruh umat manusia. Salinglah kita Oke, bekerja saya sama. counter. Mau dia Kristen, mau dia Islam, apapun dia itu. Kalau untuk menolong sesama kita manusia, mungkin Tuhan juga bahagia. Kenapa dihancurkan orang Kristen yang melarang umat Muslim beribadah? Kan dihancurkan itu, ditaruh musibah itu orang Kristen itu. Begitu juga orang Kristen. Kalau kalian larang sekolah itu, nanti Solo itu juga akan dihancurkan. No. Begitu sebaliknya. Jadi Tuhan itu tidak menginginkan satu denom saja, tapi dia menginginkan manusia itu saling menyayangi, saling mengasihi. Itu dia. Silakan. Betul. Ini saya beri kesaksian hidup saya ketika di kota saya Semarang. Tidak ada sekolah Muslim, terpaksa kami masuk ke sekolah Katolik, sekolah Kristen. Maka kami ada 1-2 muncullah sekolah-sekolah Islam. Di situ saya juga merasakan saya sekolah di sekolah Katolik, bagaimana untuk merasa artinya menjelek-jelekkan sekolah Islam itu sekolah jorok, bodoh, bla 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 bla. Jadi situlah terjadi semacam stagnan sosial, artinya saling menjatuhkan. Dan di kampung saya dulu juga begitu, tidak ada Kristen di sana tapi dibangun gereja. Bahkan sempat di sana sebelum ada undang-undang itu terjadi konflik juga. Tapi gereja itu tetap berdiri. Ini masalah politik. Sebenarnya bisa kita kaji dari sisi teologi maupun apalah. Tapi ini masalah politik, saya sekedar memberikan mungkin wacana agar bisa untuk menjadi kedepannya pembahasan lebih serius. Ketika kita sering melihat kenyataan adanya wisata rohani, wisata religi. Kalau di kampung saya kan kita sudah dari kecil ada namanya ziarah kubur, ziarah kota-kota suci, tempat-tempat suci di seluruh Nusantara. Oke? Mungkin dalam contoh ini diduplikasi atau entah dengan cara apa, dimulai dari Katolik membuat Goa Maria Kristen. Apa namanya? Mungkin inilah saya kira mungkin Holy Land ini bagian dari proyek Kristen or Katolik. Ya mungkin gue kasih tahu dulu ya. Ya, jadi Langkah tunggu. Aduh, aku jelasin dulu ya. 1,5 bulan yang lalu aku udah ke sana ngelihat langsung ya. Jadi itu viral lantaran baru tahu ya, setelah bangunannya fisiknya sudah mau jadi, barulah orang tahu itu rupanya dijadikan tempat rohani ya. Karena dikira orang pertama-pertama itu mau jadi tempat rekreasi awalnya. Oleh warga-warga sekitar dikira ini kan bangunan rekreasi gitu kan. Dan mereka sudah cukup antusias gitu, karena ada tawaran nanti kalau udah siap orang-orang di sekitar akan dapat pekerjaan. Begitu dilihat loh, ini kok jadi Kristen ya. Dan kita tahu kalau wilayah Jawa Tengah itu punya sejarah yang cukup panjang, karena kita tahu pusat kekristenan terutama Katolik itu kan di Jawa Tengah. Dan memang sudah dari zaman dulu tuh tradisinya cara mereka itu seperti yang Bu Darni bilang gitu, kasih sekolah gratis ya, bahkan kalau rumahnya jauh bukan di cuma itu, Bang. Maaf ya. Yang paling frontal di situ adalah adanya asimilasi budaya dengan Kristen Jawanya, ya kan? Ya betul. Bahkan Mereka bisa guru-guru tapi nggak apa-apa, Bang. bahasa Jawa, ya. Ya, kita Tapi tampung dulu. Itu teknik asimilasinya, tapi yang tentang faktor ekonomik tadi misalkan menjadi pegawai atau apa,
fakta realita ya yang awalnya dari menjadi satpam. Tapi Bang menjadi Eman, satparkir, host, akhirnya hanya iblis menjadi- yang tidak suka kebaikan. Biar Tunggu, tahu tunggu, kalian ya. tunggu. Hanya iblis yang tidak suka kebaikan. Ya, iblis yang tidak suka kebaikan dan yang suka menyembah berhala tuh iblis ya. Hanya iblis yang suka menyembah berhala. Jadi memang kita harus hati-hati teman-teman. Kalau kita gunakan ukuran manusia, kita akan berpikir membantu ya. Yang seperti itu adalah bantu yang benar. Nah, ini yang kadang-kadang kita kacau. Ujung-ujungnya kita harus lihat ini niatnya apa gitu. Kalau niatnya bantu tulus, oke. Jangan bawa embel-embel agama. Kenapa kalau bantu harus ada embel-embel agama? Ini yang dipertanyakan. Ya mungkin Bang Zuma ada pendapat dan masukan gitu ya. Kenapa umat muslim ini terlalu gampang ya, terlena gara-gara ada bantuan pergi dikejar. Begitu dikejar bantuannya, bahkan nggak sedikit ya umat muslim tuh waktu dikasih bantuan, ya mereka malah ngikuti doa-doa yang diajak oleh pemberi bantuan. Itu kita kemarin kedapatan beberapa kali di Jakarta juga ada. Jadi ada orang kaya, mereka panggil tuh yang susah-susah, yang miskin-miskin. Setiap bulan dapat bantuan sembako gitu. Ya setiap bulan dapat bantuan beras, terus ada sabun dan sebagainya. Tapi ya terima bantuan harus ikut doa mereka gitu. Nanti didoain tuh satu-satu. Gara-gara mereka miskin, ya mereka terima yang seperti itu. Mungkin ada masukan ke depannya untuk umat muslim? Iya, jadi gini, nanti dikasih porsi ke Dani agak panjang. Jadi gini, saya tanggapi dulu bahwa saudara-saudara kita Kristen melakukan tindakan itu karena mereka merasa mereka itu benar. Mereka menyuarakan kristenisasi karena mereka merasa bahwa dengan menjadi Kristen orang bisa selamat. Mereka memberikan apa yang mereka punya karena dengan cara itu mereka menurut hitungan mereka, mereka itu bisa menyelamatkan manusia dari kesengsaraan dan neraka kekal. Makanya saya katakan orang Kristen itu baik. Tapi baik belum tentu benar. Karena kalau hanya sekedar baik saja, jangankan manusia, binatang pun baik. Sekarang permasalahannya adalah iblis bekerja nih. Kan tadi saya mengatakan bahwa keturunan Adam dan keturunan iblis itu akan selalu beriringan untuk memenangkan pertarungan. Jangankan kita manusia biasa nih, para nabi ditawarkan kebaikan oleh iblis. Contoh misalnya Yesus didatangi oleh iblis. Wahai Yesus, jika engkau menyembah aku, maka segala kemegahan, kerajaan dunia, harta berarti materi, akan aku berikan kepadamu. Ini tawaran iblis. Apakah hanya sebatas itu? Tidak. Iblis pun menawarkan doksa. Apa itu doksa? Doksa dalam bahasa Yunani artinya adalah kemuliaan. Iblis pun menawarkan kemuliaan supaya Yesus jadi mulia, supaya manusia jadi mulia, nampak mulia, terlihat mulia, disanjung dengan kemuliaan itu, memberi harta, penyantun, suka menyantuni orang, menyekolahkan orang, beri makan orang, terlihat mulia mereka. Kenapa? Iblis sudah menjanjikan itu kepada siapapun yang menyembahnya. Itu berdasarkan Bible. Al-Quran juga menarasikan, aku menjadikan kejahatan itu menjadi baik di mata mereka karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai Kristen memiliki misi untuk menyelamatkan orang, kembali dulu di akarnya. Karena iblis juga memperlihatkan kebaikan. Iblis juga memperlihatkan sisi-sisi kebaikan. Adam digoda dengan memperlihatkan kebaikan. Manusia digoda dengan memperlihatkan kebaikan. Setelahnya baru menyesal. Ketika berbicara mengenai memberi, menolong, menyediakan, menyelaraskan manusia yang terbelakangan kemudian untuk tampil setara dengan manusia-manusia yang punya materi lebih. Dengan tolak ukurnya adalah kasih. Tapi permasalahannya sekarang, sadarkah Kristen kasih itu apa? Apakah hanya sederhana itu bahwa pemahaman tentang kasih adalah menolong si miskin, memberikan asuransi, memberikan kemudian uang, pertolongan kesehatan, BPJS, kesempatan sekolah? Apakah cuma sebatas itu kasih itu? Enggak.
tanpa agama pun manusia bisa melakukan hal seperti itu. Sekarang permasalahannya ketika latar belakang kasih kebenaran Kristen yang menjadi rujukan sampai Kristen melakukan hal itu hoax, itu hoax, itu tidak betul, itu ilusi. Kenapa? Nih, tak kasih dalil. Yohanes 13 nomor 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kalian, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagus, nampak bagus. Wah, indah sekali dalil ini. Tetapi apakah hanya sesederhana itu? Ternyata tidak. Yohanes 14:15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kristen gugur di sini. Kristen berguguran di sana. Tadi kasih, membantu, mengasihi sesama, menolong sesama, mantap kali. Tapi ternyata relevansi daripada kasih itu adalah melakukan segala perintah Yesus. Gugur Kristen. Semuanya gugur. Kenapa? Karena tak ada satupun relevansi antara pekerjaan, aktivitas rohani yang dilakukan Kristen itu yang berkesesuaian dengan perintah Yesus. Yohanes 14 nomor 21 nomor 24. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada mereka. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Yesus, Tuan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 15 nomor 9 nomor 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Sekarang permasalahannya adalah kasih itu adalah ketaatan kepada perintah Yesus. Kasih itu adalah ketundukan kepada perintah Sang Bapa. Perintah yang mana? Yang menghantarkan manusia ke gereja untuk ibadah. Perintah yang mana? Untuk kemudian manusia bisa sampai kepada menyembah kepada manusia Yesus. Perintah yang mana? Supaya manusia kemudian ibadah pada hari Minggu. Perintah yang mana? Sampai manusia kemudian menjadikan Tuhan itu 3 pribadi. Perintah yang mana? Yang menyebabkan kemudian orang merasulkan Paulus. Perintah yang mana? Yang mengkitabkan kemudian perjanjian baru surah-surah Paulus dan lain-lainnya. Perintah yang mana? Agar orang itu kemudian tidak makan babi dan kemudian tidak bersunat. Perintah yang mana? Perintah yang mana? Perintah yang mana sampai aku harus bergerak untuk ke gereja, berkumpul dengan orang-orang pemakan babi, berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat, berkumpul dengan orang-orang yang menyembah anak manusia. Perintah yang mana? Perintah yang mana? Sedangkan Yesusnya mengatakan dalam Matius 5 nomor 2 nomor 19, barang siapa yang meniadakan dan barang siapa yang tidak meniadakan, tolak ukurnya adalah surga dan neraka. Yang meniadakan tempatnya neraka, yang tidak meniadakan malah mengajarkan tempatnya di surga. Kristen ini apakah pelaku Taurat? Kristen baik-baik, Islam baik-baik. Jangankan Islam Kristen, di luar agama dua ini juga orang itu baik. Tapi baik itu tidak cukup. Baik itu kudu berakal. Kalau Anda menganggap apa yang Anda lakukan itulah baik, tetapi apakah sesuai dengan kaidah yang ada? Yesus mengatakan kasih adalah melakukan segala perintahnya. Coba tunjukkan kepada saya Kristen mana yang sekarang ini nampak seperti orang Yudaism. Sedangkan kalau kita mengikuti perintah Yesus dari A sampai ke B sampai ke Z, dari perintah kemudian dari bumi disusun sampai ke langit, perintah Yesus itu lalu dipraktekkan, tidak akan membuat manusia yang mempraktekkan itu menjadi Kristen. Sekte apapun.
sekte apapun. Seluruh perintah Yesus diikuti satu demi satu, tidak akan membuat manusia yang melakukan perintah Yesus itu menjadi Kristen. Tidak akan. Sebaliknya, justru orang yang mentaati segala perintah Yesus itu akan nampak seperti Islam, Muslim. Jadi kasih apa ini yang dibangun oleh Kristen? Tadi iblis mengatakan, jika engkau menyembah aku, kata iblis, maka segala kemegahan dunia dan kemuliaan akan aku berikan kepadamu. Jadi pengikut iblis itu juga nampak mulia. Pengikut iblis itu megah, bisa membantu, membangun harta-harta, membangun kemudian kejayaan-kejayaan, membangun kemudian mahligai harta yang mereka punya. Kenapa? Iblis sudah menjanjikan itu. Di Islam gimana kaidahnya? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini bagi orang beriman itu penjara. Maka Yesus mengatakan apa? Lebih mudah, lebih gampang onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Onta masuk lubang jarum mustahil. Begitu juga mustahilnya mereka yang membagikan harta, menolong si miskin untuk kemudian masuk ke dalam neraka. Coba, Anda menyekolahkan orang, tapi Anda bawa ke neraka, bukan masuk ke surga. Anda memberi bantuan, Anda menyekolahkan orang yang tadinya tidak sekolah, tapi hasilnya apa? Ending akhirnya apa? Neraka. Kenapa neraka? Karena tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Anda boleh membantu, bangga. Oh, kami membantu, kami ajaran kasih, kami membantu anak-anak miskin. Boleh Anda berbangga. Karena iblis memang sudah menjanjikan kemegahan dunia. Boleh Anda menganggap orang yang tadinya tidak sekolah, sekarang jadi sarjana, sekarang jadi dosen, sekarang jadi guru, bahkan jadi pendeta. Boleh. Karena iblis juga menjanjikan kemuliaan kepada manusia yang menyembahnya. Tak ada masalah itu. Sekarang permasalahannya adalah, afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak berfikir? Kasih apa yang kalian praktekkan? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Yesus kepada ke-12 muridnya, jangan kau ke bangsa lain. Itu perintahku. Tetapi pergilah kepada bangsa dari domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kau ingkar terhadap perintahku itu, berarti kamu masuk ke dalam lingkaran penyesatan yang datang dengan memakai namaku. Oh, jelas itu. Jadi saya katakan kepada saudara, Kristen mengajarkan kebaikan. Karena orang Kristen menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Apa yang dilakukan itulah benar. Sayangnya Kristen itu tidak mendalami Bible. Mereka hanya doktrin. Dan ditanamkan kebencian terhadap Islam. Sikit-sikit Islam salah. Sikit-sikit Islam salah. Sikit-sikit Islam salah. Kenapa? Mereka menguasai media. Media cetak, elektronik, semua. Jadi yang diumbar-umbarkan itu cuman keburukan-keburukan Islam. Sementara kalau mereka yang melakukan kejahatan, ditutupi serapi mungkin. Kalau misalnya ada gereja kemudian yang melakukan terjadi pembakaran atau itu diputar-putar terus supaya mencuci otak manusia. Tapi kalau giliran mereka yang melakukan kemaksiatan, melakukan satu kemungkaran, itu sebisa mungkin ditutupi. Itu politik, itu ekonomi, itu oknum, bukan ini, jangan itu, jangan ini, dan seterusnya. Jangankan hal sepele, jelas-jelas penjajah aja seagama dengan mereka. Penjajah mendirikan kemudian rumah ibadah yang sama dengan mereka. Penjajah kemudian menyembah kepada ilah yang sama dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa penjajah itu pahlawan. Penjajah menyebabkan kemudian orang Indonesia punya gedung-gedung. Penjajah mengajarkan kedokteran. Penjajah mengajarkan adanya rel kereta api. Penjajah mengajarkan bla 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 dan seterusnya. Inilah tipu muslihat yang dimainkan kemudian oleh sibilisisis dan pengikut. Jadi sekali lagi saya katakan, umat Islam yang menggunakan akal tidak akan goyah dengan hanya bantuan-bantuan, dikasih pekerjaan bla 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 bla. Ad-dunya sijnul mu'min. Ingat, dunia ini adalah penjara bagi kita. Miskin boleh, yang penting masuk surga. Daripada kaya, dapat pekerjaan, tetapi hina di akhirat nanti. Saya kira begitu dari saya. Ya, untuk kemudian Bu Darni silakan Anda bernarasi panjang lebar. Ya. Karena tadi memang cuma sebentar sekali tiba-tiba diputuskan. Silakan. Oke. Yohanes. Sebentar Ibu Darni, saya sapa dulu satu ini ke Muslim atau Kristen biar kita kosongkan. Gus,
Gus, buka Muslim Gus. Muslim. Bolehkah saya turunkan biar untuk kursi untuk Kristen? Ya, Sebenarnya karena mau nyimak ini. sudah di bawah aja, Muslim udah banyak di atas. Gurunda udah ada, nyimak di bawah aja ya Gus ya. Mohon maaf ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, lanjut Ibu Derni. Baiklah. Tadi ayat ya, aku yang simpel aja, yang gak usah banyak-banyak. Tadi Yohanes 13 ayat 34 ayat 35, supaya kamu saling mengasihi. 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, turutilah perintahku. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Yahweh, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu 10 hukum. 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Kami di dalam organisasi Masehi Advent sangat mengumandangkan perintah-perintah Yahweh, yaitu di dalam 10 hukum. Makanya kami menguduskan hari Sabat, ibadahnya hari Sabat. Kami tidak memakan babi, itu kami turutin. Kami juga menyembah Tuhan yang Esa, yaitu Yahweh di dalam wujud Yesus. Ya, Tuhan kami tidak 4, tidak 3, ya, tetap kami satu Tuhan kami, yaitu Yahweh. Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu tertulis di dalam 1 Tawari 26 ayat 16. Di luar dari Yahwehnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan, Mamon. Jadi kami umat Kristen tetap menuhankan siapa? Yahweh di dalam wujudnya Yesus. Karena Yesus ini adalah wujud daripada Elohim, Ibrani 1 ayat 3. Jadi kami tidak berbeda. Yahweh kami bersama dengan bangsa Israel yang pertama kali Yesus datang ke bumi ini. Jadi tadi Bang Juma mengatakan, mana ada umat Kristen yang mengikuti? Masih ada umat yang sisa, ya. Teman-teman Kristen masih ada umat yang sisa yang setia kepada hukum-hukumnya. Jadi, kalaupun kalian menyangkal itu kan kita diberikan free will. Kita sekarang di sini adalah diskusi. Kalau kalian mendengarkan, silakan. Kalau juga kalian menolak, itu semua berpaling kepada masing-masing pribadi. Karena kita dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus, pribadi lepas pribadi, bukan per organisasi, bukan satu keluarga, tidak. Kita menghadap tahta pengadilan itu kelak, pribadi lepas pribadi. Jadi kami umat Kristen tetap di dalam koridor pemerintahan yang sudah diberikan kepada kami, menuruti hukum. Kalau kami tidak setia kepada hukum, kami dikatakan pendusta. Kami tidak melanggar. Yesus setiap hari Sabat, Paulus juga setiap hari Sabat masuk ke rumah sinagog untuk membacakan firman Tuhan. Jadi kami juga umat Kristen yang masih sisa, masih ada yang setia kepada hukum-hukumnya. Ya, aku nggak mau ke ranah yang lain. Sekarang aku yang hadir di sini, Derni Boru Simatupang, yang masih setia kepada perintah-perintah Yahweh di dalam wujudnya Yesus. Jadi makanya kami sampai hari ini tetap setia di dalam kasih, yaitu makanya kami mendirikan sekolah agar juga orang-orang lain terberkati oleh karena kasih yang diajarkan Yesus kepada kami. Kasihilah sesamamu manusia. Ini ada satu contoh lagi di jemaat yang lain. Mereka dari Islam dulunya, suaminya itu kawin lagi, ditinggalkan berantakan ini keluarga. Lalu Pak Pendeta ini berkenalan dengan mereka, berjumpa. Lalu singkat cerita, mereka ditarik di rumah pendeta ini, mereka dilayani, lalu disekolahkan. Sekarang tadinya sudah pengangguran anaknya ini tadi yang SMA tanggung kelas 2 SMA yang nggak sekolah-sekolah lagi ya. Oleh karena kasih Yesus diajarkan kepada umat manusia, maka pendeta kami itu berjuang untuk memberikan sarana supaya mereka disekolahkan. Maka sekarang sekolahlah ada kakak beradik 3 orang ini disekolahkan oleh sekolah ya, dari Masehi Advent hari ke-7 di sekolah. Lalu donatornya dicari pendeta ini supaya mereka tetap sekolah menamatkan SMA-nya tadi. Itu kenapa kami lakukan itu? Jika mereka tergerak hatinya, oh ternyata Advent ini benar, ternyata Yesus ini ada di dalam ajaran Advent ini. Sementara bapakku yang melahirkan aku dilantarkan, malah dia kawin lagi bersama dengan wanita yang lain. Mereka ini tidak mengenal kami, tapi mereka membimbing kami ke jalan yang benar. Puji Tuhan, mereka sekarang sekolah
Nah, sekarang sudah mau tamat nantilah ya, diteruskanlah itu. Sekolahlah yang membiayai mereka dengan cara pendeta ini untuk mencari donator. Itu tergantung salah satu kesukaan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu menyukakan orang-orang yang seperti itu, saling mengasihi. Itu kan ajarannya. Karena ajaran iblis tidak mungkin menginginkan anak-anaknya itu berbahagia, anak-anaknya itu hidup di dalam teratur. Tidak, iblis suka berantakan, iblis suka jeruk makan jeruk, iblis suka atau masuk diskotik pulang malam atau apa, iblis suka istrinya banyak, ganti-ganti pasangan, sekarang pasangannya yang lain, besok malam ganti lagi pasangannya. Begitu juga dengan suami, suami tidak bisa menahan diri, roh penguasaan diri harus ada di dalam umat Yesus. Umat Yesus itu punya roh penguasaan diri, yaitu contoh saya istri dari seseorang. Suamiku bekerja, aku harus tetap mencintai dia. Gak boleh kubuka pintu lagi untuk laki-laki lain. Ya, tidak bisa kumasukkan ke dalam rumah karena aku harus menguasai diriku. Begitu juga dengan pria. Kalaupun dia bekerja di sana, uangnya banyak, dia hanya mencintai aku saja. Tetapi kalau dia menukar aku, menambah 4 lagi di sana perempuan, berarti roh penguasaan di dalam diri laki-laki itu, di dalam suamiku itu tidak ada. Itu adalah roh iblis. Berganti-ganti istrinya. Begitulah ajaran di kekristenan. Luar biasa. Makanya sampai saat ini saya sangat mencintai Tuhan Yesus. Karena ajarannya adalah benar. Tidak ada satupun yang salah di dalam hidupku ya. Tapi kalau teman-teman di luar sana mengatakan itu adalah palsu. Kebaikan yang palsu tidak benar. Itu nggak apa-apa. Itu kan pilihan. Mau kalian tolak silakan, mau terima juga itu berkat kepada masing-masing yang akan menerimanya. Begitulah di ajaran kami kekristenan, harus praktek harus terjadi. Gak boleh kita hanya bicara kasih, tetapi tidak menginginkan sesama kita berada di dalam kebaikan dan kebenaran menuju keselamatan itu, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Begitu, silakan. Oke. Jadi yang kita lihat seakan-akan iblis itu tidak mampu mengantarkan manusia nampak seperti baik. Kalau iblis itu hanya mampu memperlihatkan keburukan, maka iblis tidak bisa menyesatkan. Maka harus dia menampilkan kebaikan-kebaikan yang tidak berdasar terhadap hukum Tuhan. Kita lihat, kalau dikatakan Advent adalah pelaku firman dari hukum Taurat, maka itu sudah nampak bagi kita orang yang berakal sehat ini untuk mengetahui adanya kerancuhan dan kerapuhan di dalam beragama, Advent khususnya. Contoh, kita lihat dalil di Kolose 2. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Janganlah kamu lagi biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan dari diri pikiran yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Ini artinya bahwa perintah-perintah yang ada di dalam hukum Taurat terkait dengan makanan, minum, hari raya, hari Sabat, itu hanya bayangan. Jadi kalau ada kemudian Kristen masih melakukan hal yang sifatnya seperti itu, maka itu melanggar titah dari Paulus. Di dalam Galatia 5, nomor 1, supaya kita sungguh-sungguh, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, janganlah mau lagi dikenakan kuk penghambaan. Jangan lagi menghambakan diri, kuk di situ adalah beban. Jangan lagi terbebani dengan penghambaan. Kamu bukan lagi hamba Tuhan, kau adalah anak-anak Tuhan. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Itu dalil. Jadi kalau hari ini masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kata Paulus, kamu keluar, kamu lepas dari Kristus. Rancu jadinya.
hanya gara-gara dianggap benar masih menjalankan hukum Taurat. Padahal dari dalam dihantam oleh Paulus. Kamu kalau masih mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat sampai kau nampak seperti Yahudi, maka Kristus lepas dari kamu. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 16. Apa kata Paulus di sana? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi kalau ada sekte dari agama Kristen yang masih menjalankan hukum Taurat, itu bullshit. Itu orang-orang yang tidak punya pegangan dalam beragama. Kenapa? Karena implementasi, karakteristik, kelakuan, tindakan dalam beragama justru bertentangan dari isi kitabnya itu sendiri. Itu musibah besar. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau Budarni, kalau Advent masih mengharapkan ada kebenaran di hukum Taurat itu, maka sia-sialah kematian Kristus. Kenapa? Karena Kristus mati untuk menghapuskan hukum Taurat seluruhnya. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketetapan, perintah, aturan, tuntunan yang ada di dalamnya. Jadi kalau hari ini Advent masih bermanis-manis di depan manusia Indonesia, kami membantu lah, kami menyekolahkan kamu lah, supaya kau jadi orang lah. Bullshit. Iblis pun menjanjikan kemegahan. Jadi kalau ada orang yang datang mengatasnamakan dirinya Advent, menjanjikan sekolah, kesehatan, bla 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 bla, bullshit. Iblis juga menjanjikan kemegahan. Iblis juga menjanjikan kemuliaan. Jadi umat Islam jangan mau tergoda, jangan mau tertipu dengan kecantikan, dengan manisnya rayuan, kemudian sifat duniawi yang ditawarkan oleh mereka. Itu semua adalah jalan-jalan menuju kepada api neraka jahanam. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Aku tidak menolak kasih karunia Elohim, sebab sekiranya ada kebenaran, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi jangan pernah bermimpi lagi ada agama Kristen yang jujur mau mengakui kebenaran Torah. Jangan. Kenapa? Karena pendiri agama Kristen sendiri mengatakan kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka percuma saja Yesus mati ditombak. Itu dalil. Jadi kalau hari ini ada kami nggak makan babi loh, berarti Anda masih mengharapkan hukum Taurat. Kami sahabat loh, berarti Anda masih mengharapkan kebenaran hukum Taurat. Kami menyembah Tuhannya Yahudi loh, berarti Anda masih mengharapkan hukum Taurat. Dan kalau itu terjadi, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi kalian itu cuma ilusi. Agama ilusi, agama yang rapuh, yang tidak punya kedudukan dalam dunia ini, dengan mencerminkan sebuah keadaan perilaku keagamaan yang didukung penuh oleh kitabnya sendiri. Justru Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri ketika Anda semakin taat kepada hukum Torah, tidak makan babi, tidak minum kopi, tidak ibadah minggu dan seterusnya, maka Anda dengan kata lain telah mencederai kemudian Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus sendiri dalam konsep agama Kristen mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran, kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi agama Advent ini seperti anak kecil yang tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun baru jam 7, tiba-tiba minta baju sekolah, kemudian mau pergi sekolah. Dia tidak sadar kalau jam 7 yang ada dilihatnya itu adalah jam 7 malam, dipikirnya jam 7 pagi. Ketinggalan pesawat. Bibelnya mengatakan, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh hukum Taurat, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat.
Itu kata pendiri agama Kristen. Jadi kalau Advent muncul kemudian kurang lebih 200 tahun yang lalu, itu karena tidak ada lagi ruang untuk mereka cari duit. Sudah ada sekte-sekte yang lain, sudah ada Protestan, sudah ada Pantekosta, sudah ada ini dan itu. Maka mereka mendirikan apalagi ya yang bagus. Oh, kita kembali aja kepada hukum Taurat. Bullshit. Orang yang belajar Bible tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Advent itu semata-mata karena ekonomi, bukan karena kebenaran. Kenapa? Karena kalau kebenaran telan itu, hapuskan Galatia 2, hapuskan Galatia 5, supaya kalian itu bisa membodohi manusia. Selama kitab Anda masih diperjualbelikan bebas, umat Islam pun bisa membacanya, maka selama itu juga Advent tidak akan pernah menjual manis-manisan di depan umat manusia. Paulus tidak akan bisa kemudian membenarkan orang-orang yang masih melakukan hukum Taurat. Karena dia mengatakan, jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Bahkan dikatakan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oleh karena itu, Paulus di dalam kitabnya, di Roma 3, Paulus mengatakan, di Filipi 3, Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran, sampah. Makanya dikatakan marilah kita dimerdekakan, dibebaskan dari dari beban penghambaan. Maka Kristen itu tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan. Tidak ada Kristen itu hamba Tuhan, gak ada. Kristen itu anak Tuhan, tapi Tuhan entah siapa Tuhannya. Oke lah, sudah lah Bang Seperti itu, Juma. silakan. Oke, mantap sekali khotbahnya. Hehehe, sekali kupatahkan dengan satu Tambah ayat. sedikit ya, Bu Darmi. Sedikit Apa? ya, sedikit. Izin. Sedikit saya tambahin boleh? Nanti nggak enak potong-potong. Bang Juma udah Sedikit paten, aja. yang lain itu udah sampah bagi aku. Iya, saya tambahin Ada. sedikit boleh nggak? Udah lah, Saya nggak juga ada pernah lagi lawan pelajari Bang Juma. Advent. Sudah diam aja lah Kenapa kalau kau takut, KTP. Darmi? Aduh. Darmi, Mana mungkin lebih sedikit pintar boleh kau dari nggak? Bang Juma, Bang Altik, KTP. Saya tidak lebih pintar. Itu guru saya, Sudah lah, makanya saya bilang dulu saya lah nambahin kau dulu sedikit. manis. Ya, karena saya pernah pelajari Advent. Saya dari mualaf ya, jadi saya tahu Advent seperti apa ya. Advent itu Jadi ranting aja udahlah. ya. Boleh nggak? Boleh Silakan nggak? lah, 2 menit. Oh boleh, makasih banyak Bu Darmi. Ya, terima kasih Guru Nda. Jadi gini, Os. Bagi saya, satu-satunya agama yang menolak kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri di dalam Yohanes 5 adalah Advent. Ya, jelas di Yohanes 5 itu ya. Tadi Bu Darmi mengatakan Yesus dan Allah sebagai satu segala macam. Padahal teman-teman, kalau kita pelajari kesaksian Yesus Kristus ya, Yohanes 5:26 itu jelas. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. 30-nya jelas. Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perhatikan ya. Bu Darmi ini Advent menolak ya, teman-teman ya. Pada Yesus sudah berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, ya, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kemudian di 37-nya teman-teman ya, kesaksian Yesus yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Ya, itu satu. Kedua, di Taman Getsemani Yesus berdoa. Ya, lalu ia maju sendiri, maju sedikit ya. Matius 29 nomor 39. Sebentar, Matius 26 39. Lalu Yesus maju sedikit dan sujud. Jadi ritual ibadah kita harus ingat teman-teman ya. Salah satu itu penting sekali cara ibadah. Karena setahu saya Abraham, Musa, Ezra ya, semua sujud berlutut dan muka sampai ke tanah. Ibadah, ritual ibadah yang berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur seperti itu hanya umat muslim. Advent nyanyi-nyanyi, loncat-loncat ya, masuk ibadah pakai sendal, sepatu. Apa yang kau ikuti? Yesus, jangankan kau masuk pakai sendal dalam sinagoge, orang berjualan di depan bait Allah. Supaya kau tahu Bu Darmi, diobrak-abrik mejanya. Kalian penyamun, biadab katanya, diusir. Kau Advent apa Advent itu Mana Yesus pernah pakai sendal masuk di
gitu, oke. Dia membasuh tangannya, membasuh mukanya. Advent pakai make up, pakai lipstick. Cukup, Wangi-wangian, udah 2 menit. masuk ke dalam. Jadi jangan sok-sok Oke, kau Bang. nipu-nipu. Terima Yes, kasih. dah. Terima kasih. Oke. Segi agama, Aku pun- cara ibadah kau sudah tidak masuk. Ingat Ya, ya, kau ya. tidak masuk dalam segi ibadah. Tidak ada Ya. orang Advent yang sujud menyembah Oke. muka sampai ke tanah, tidak ada. Titik. Terima Oke, kasih, Bang baik. Juma. Os. Oke, dikatakan si Al-KTP tadi hanya sujud yang menjadi peribadatan, penyembahan kepada siapa? Allah. Kan gitu, kepada Yahweh. Oh, jadi menurutmu Sadrak, Mesak dan Abednego, kenapa tidak mau sujud ke berhala itu dia? Hah? Ke patung itu, ke batu itu. Gak mau sujud dia. Karena bukan di batu itu, di patung itulah bertuhan. Tuhan Sujud sekarang menyembah berada di kepada surga, Tuhan, Bu Yesus. Darmi. Bu Darmi, Tunggu, jangan kau potong menipu. dulu. Sujud menyembah Saat kepada tadi kan Tuhan, kau baca. bilang hanya sujud Abraham sujud kepada beribadatan. Tuhan, bukan kepada berhala. Kalau kepada Sekarang berhala dulu nggak ku mungkin tanya, disujud. makanya nggak setiap sujud itu beribadah menyembah kepada Yahweh. Tahu kau? Abraham, Musa, orang nabi-nabi, Buddha itu saya aja katakan juga nabi-nabi. sujud ke patung. Dan tahu kau, Nabi-nabi. Orang Titik. Buddha, kau tahu Buddha sujud sampai ke tanah ini jidatnya. Iya, kasihan ya, memang, ya. menyembah Silakan. patung itu. Hah? Bukan semua sujud, enggak. Tapi kita sujud kepada siapa? Kepada Tuhan yang di surga. Sekarang dia, Tuhan kami berada di surga. Yesus berkuasa di surga. Matius 28 ayat berapa? Ayat 18. Udah, selesai ya. Jadi Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menuruti kehendak raja itu untuk menyembah patung itu, berhala itu. Gak mau ya. Sujud, membungkuk kepada berhala itu. Tidak mau Sadrak, Abednego. Kami pun begitu. Kami hanya sujud beribadah kepada Tuhan Yesus yang di surga. Tadi Bang Juma mengatakan, orang Advent itu tidak ada mengikuti ajaran Yesus. Hanya seperti anak kecil. Itu kan kata Bang Juma tadi. Oke, itu pendapat kalian. Gak apa-apa. Namanya juga kita diskusi. Memberikan pendapatnya masing-masing. Aku terima, aku tidak mau lemah dengan itu. Yang jelas Yesus tidak menghina aku. Ya, sekarang sebab sama seperti siapa? Seperti Bapa mempunyai diri sendiri. Begitu juga dengan Yesus. Iya dong. Bapa itu adalah Yahweh yang di surga, yang tak kelihatan. Lalu Yesus ini adalah wujudnya, turun ke bumi, mempunyai diri sendiri. Itu tetap mereka itu Esa. Satu itu. Bapa mempunyai siapa? Yesus dan Roh Kudus dan firman-Nya. Begitu, jadi bukan 4 dia Tuhan kami, tidak. Tetap satu, tapi dia menyatakan diri di dalam Bapa, Putra Yesus dan siapa? Roh Kudus. Ya, inilah kalau dipotong-potong, jadi lupa aku. Hukum Taurat. Orang Advent itu mana ada melanggar hukum Taurat, kena kiri, kena kanan. Oh tidak. Dipersatukan, Efesus 2 ayat 17. Ya, semua itu sampah. Kan gitu kata Paulus. Semua itu hukum Taurat itu sampah, tapi yang benar hanya Yesus yang lebih diutamakan. Betul sekali itu. Untuk apa kita melakukan hukum Taurat? Contoh kayak kalian. Untuk apa kayak kalian bersunat? Untuk apa kalian melakukan kebaikan? Menyumbang sana. Berdoa sampai 5 kali 1 hari. Tapi kalian tolak Yesus. Itulah istilahnya kata si Paulus ini. Sampah itu bagiku katanya. Hanya Yesus yang nomor 1. Jadi kalau sudah Yesus nomor 1. Pasti dia tidak membunuh. Pasti dia tidak mencuri. Pasti dia menguduskan hari Sabat. Gak mungkin dia berhari Jumat. Gak mungkin dia berhari Minggu. Enggak. Kalau dia pengikut Yesus, pasti dia berhari Sabat. Menguduskan perintahnya itu. Hukum keempat. Nah, kalau dia di dalam Yesus, dia tidak membunuh. Kalau dia di dalam Yesus, dia tidak mencuri. Kalau dia di dalam Yesus, dia tidak merampok. Kalau dia di dalam Yesus, dia tidak mengingini istri orang atau suami orang. Enggak. Itulah maksudnya, semua itu sampah bagiku, kata Paulus. Tetapi hanya di dalam Yesus Kristus itulah yang nomor 1. Semua itu sampah, itu semua kotoran, itu semua. Memang betul kata Yesus. Cuman kalian gak ngerti kemana arahnya. Ya, kalau sudah pengikut Yesus pasti hidupnya di dalam terang. Ya, contoh seperti aku. Kalau sudah aku memilih Yesus di nomor 1, pasti aku setia kepada apa yang dia inginkan. Kalau dikatakan jangan aku bercabul, jangan aku cabul. Jangan aku berzina, jangan berzina. Itu maksudnya kata Paulus. Kalian aja yang salah mengerti. Beleng-beleng. Kami salah mengerti. Amin. Tapi yang kita lihat dari pendeta-pendeta punya kelakuan ya. Ibu bisa lihat sendiri. Oke, mungkin kita stop. Silakan Bang Juma, ada yang mau disampaikan mengenai Holy Land ya. Mungkin silakan dari Bang Juma ada yang mau disampaikan. Mungkin tes praktek nih sebelum
kita lebih jauh lagi nanti membahas Holy Land atau mungkin nanti pas kajian di sana. Silakan Bang Zuma. Jawab dulu, aku kawan-kawan di bawah. Diam dulu, Enggak misioneri tahu. aku. Enggak misioneri aku kawan-kawan. Aku hanya seorang ibu. Ya, hanya tamat SMA. Diam. Enggak ada sekolah. Iya. Bukan Bu Darni bukan misionaris. Beliau adalah Advent yang taat. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada pokok bahasan tadi terkait dengan Holy Land yang terjadi kemudian yang dibangun. Jadi di situ izinnya itu tempat piknik, tempat rekreasi tadinya kan ya. Jadi menurut informasi masyarakat di sana itu belum mengetahui tempat piknik seperti apa yang kemudian ingin mereka bangun. Begitu sudah ada bangunannya kok nampaknya rada-rada aneh, asing gitu. Ya, asing karena nggak sama seperti bangunan-bangunan yang seharusnya di tempat-tempat piknik. Ternyata kebongkar itu mereka ingin membuat kota Yerusalem baru, miniaturnya. Kota kecil yang menggambarkan tentang Yerusalem. Dengan arti kata, mereka ingin mengajak masyarakat apapun agamanya untuk datang ke tempat itu melihat Yerusalem. Yang tidak bisa ke Yerusalem, silakan datang ke sana, ke Solo, untuk melihat Yerusalem kecil. Nah itu maksud daripada tujuannya. Ya ujung-ujungnya pasti punya misi bagaimana mereka bisa menjual agama mereka kepada baik yang kerja di sana maupun orang yang menetap di sana ataupun pengunjung yang datang ke sana. Itu tujuannya. Jadi menjanjikan sebuah wisata yang bernuansa Kristen. Nah itu, padahal tadinya bukan begitu. Tadinya piknik tempat rekreasi yang umum. Kelamaan kok lama-lama berubah. Di sana ada STT ingin dibangun, kemudian dibangun gereja di sana dan seterusnya. Sekolah-sekolah yang kemudian cenderung kepada mengajak kepada kekristenan. Yang saya khawatirkan adalah ketika nanti ada STT di sana, belajar lagi tentang Islamologi. Menghancurkan kemudian Islam dengan menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan Islam. Yang tidak sesuai dengan Islam. Bahkan lapas Allah pun mereka pretelin. Mereka bentuk menjadi ular naga dan seterusnya. Jadi mereka akan, kalau itu terjadi, berarti mereka anak didik ini akan diajarkan untuk menghujat, menista sembahan umat Islam. Nah ini tidak benar, ini melanggar. Karena kami di Islam tidak pernah kemudian membuat sesuatu yang sifatnya menista sembahan saudara-saudara Kristen. Tapi kalau mereka sekolahnya terbukti kemarin di STT yang kita temukan itu menghujat Tuhannya umat Islam di lembaga yang formal, di sekolah yang dimana anak bangsa akan diluluskan di sana menjadi seorang yang punya ijazah, punya pendidikan, di mana justru pendidikannya itu tertanam dan tertancap di benak mereka keburukan dan kejelekan terhadap Islam, di mana keburukan dan kejelekan ini itu mereka buat-buat sendiri, bukan sesuai dengan fakta. Berbeda ketika umat Islam berbicara mengenai kekristenan itu berdasarkan dalil, tapi mereka dengan kata Allah, lapas Allah mereka rubah, kemudian bentuknya seperti ular naga, kemudian tasdidnya dirubah menjadi mahkota naga dan seterusnya. Nah ini penghinaan. Nah permasalahannya sekarang, apakah kita umat Islam ini membiarkan hal seperti ini terjadi di tengah-tengah kita? Saya kembalikan kepada forum. Silakan. Ya, Kores sebagai yang pro Holy Land akan berbicara. Afwan ya kawan-kawan. Mari kita bakar-bakar ini. Jadi seperti yang biasa aku sampaikan, ikhwan, gitu.
Kalau misalnya sudah terjadi yang seperti ini, buat ini menjadi sebuah penyesalan terbesar mereka dan kerugian terbaik yang mereka bisa rasakan. Gimana caranya? Kalau nanti sudah ada masuk indomisasi, sembakoisasi, ambil itu sembakonya, buang Tuhannya. Gitu loh kawan-kawan. Ya nggak Bu Derni? Ajaran Misalnya nanti itu, dari Bu ajaran Derni. iblis lah itu. Bu Derni gak mau, masa gak boleh kayak gitu Bu Derni? Nggak boleh gitu. Ya terimalah Indominya, ya udah makan. Makan, Jadinya, buang tuh, sudah. iya, buang Tuhannya kan gitu. Nggak usah pikirkan yang lain-lain. Iya. Udah kuat nggak akan jatuh. Sadarlah kita. Kalau kuatnya teman-teman Muslim, nggak akan ada yang jatuh. Gitu guys. Oke, itu satu. Kemudian ini kepanasan. Itu satu Ikhwan. Nah, terus apa yang harus kita lakukan ketika misalnya kita udah dibantu banyak gitu, lalu kemudian, ayo udah saatnya kamu masuk agama kita kayak gitu. Dulu api belum ada, teknologi belum ada kawan-kawan ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kalau misalnya sudah keluar itu kata-kata pembujukan dari sembako yang dia kasih, dari beasiswa yang dia kasih, dari kesehatan yang dia kasih, lu rekam, lu viralkan. Disinilah saatnya kalian umat Muslim, ya nggak enakan, bukan. Disinilah saatnya kalian umat Muslim untuk tidak nggak enakan gitu loh. Lu dikit-dikit gak enakan, dikit-dikit gak enakan. Ketika sudah masuk soal akidah, masih aja lu gak enakan. Lu kalau udah masuk neraka jahanam gara-gara syirik, ngambil itu supermi, kholidina fiha lo. Gitu loh Ikhwan. Masukkan Ya. Kores, Bang Juma. Apa? Ya ada masukin. Jangan takut kalian. Buat seminar tentang Al-Quran. Kalian perdalam Al-Quran itu. Bukan, enggak ke sana, itu enggak langsung itu enggak langsung frontal. Tunggu. Nah, terus nanti kan gini misalnya nih Holy Land-nya nih ya, nauzubillahi min dzalik, jadi nih Holy Land udah jadi gitu kan. Kalian nego, warga di sana yang bekerja sebagai muslim diberikan musola, lalu kemudian diberikan pengajian rutin setiap minggunya. Jadi yang aturannya kristenisasi jatuhnya malah islamisasi. Yang asalnya Holy Land Yerusalem jadinya Holy Land Makkah Madinah. Gitu loh perlawanannya kalau misalnya udah jadi ya. Intinya satu dulu. Kan kau dengarkan aku Kores kan? Ideku itu tadi. Nah itu. Gak kan jatuh itu kalau kita kuat. Iya jatuh nggak akan. Yang ada kalian rugi gitu. Yang ada kalian rugi. Misalkan bang, ini marketnya nih. Nah itu marketnya lihat Ikhwan itu udah jadi segede gitu tuh udah jadi segede gitu. Ini gue gedein dulu ya. Nah. Ini kata Julius isinya udah 80% katanya. Tuh. Keren ya. Segede Keren gitu. Ya. Besar banget tuh. Ada gereja tuh. Kenapa? Terus sama gini juga pertanyaan gua, kenapa nggak dibikinnya di pemukiman Kristen gitu loh? Kenapa mesti di desa yang 99% isinya Muslim itu? Kenapa dibikinnya di situ? Tanah itu agak murah kan, Kores? Tanahnya agak murah. Oh kalau tanah-tanah yang di Kristen itu mahal-mahal ya? Enggak, mungkin ini dapat murah gitu loh. Iya. Luas lagi kan gitu. Kan diizinkan kan Gubernur Solo izin nggak itu Gubernur Solo? Ini yang tunggu ini update beritanya, update yang gua butuh ada ini ya. Tunggu bentar. Oke, ini gue ceritain ya. Ini gue ceritain kronologinya nih. Ini kan tadi yang lagi gue cari. Ini tanah siapa asalnya? Nah ini gue kabarin buat kalian. A1 infonya. Enggak ada yang A2 ini jatuhnya. Dia yang nanya ke A1. Jadi kronologinya itu penguasaan tanah Holy Land ini pertama warga menjual tanah kepada 3 PT dengan berbagai alasan. Nah di sini bisa kita lihat alasannya itu nggak langsung ya Ikhwan ya. Alasannya itu nggak langsung. Lalu kedua pembebasan pencarian tanah sudah dimulai sejak kurang lebih tahun 1988-1989. Memang udah lama ini konsepnya. Setelah terkumpul, jadi tanah ini setelah dibebasin semua, terkolek semua, tanah ini kemudian diserahkan kepada YKAS, Yayasan Keluarga Surakarta. Jadi warga zaman dulu yang menjual ini, Ikhwan, mereka inosen tidak bersalah ya, karena nggak tahu ini tanahnya buat apa waktu dibeli itu.
warga ini menjual tanah ke 3 PT yang belum disebutin PT-nya apa. Apakah 3 PT itu sifatnya mandiri kemitraan underbownya YKAS masih dalam pendalaman. Masyarakat mulai tahu kalau proyek Holy Land ini kurang lebih 2-3 tahun. Gimana bahasanya ini? Masyarakat mulai tahu kalau proyek Holy Land ini, gimana sih bahasanya? Ginilah bahasanya. Jadi masyarakat itu baru tahu ada proyek Holy Land ini di 2-3 tahun terakhir, bukan dari awal dia beli gitu loh. Bukan awal dari tanahnya dijual. Terus yang 7, disinyalir kuat memang ada afiliasi dengan GBI Al Syadai Widuran dan ini nama orang nggak bisa gua sebut. Inisialnya JR. Gitu. Ya. Nah, jadi itu kronologi tanahnya, Ikhwan. Nah, sekarang tergantung nih dari umat muslim Solo dan kita semua yang di sini seberapa kuat kita akan jihad. Karena itu tanahnya 99% muslim. Desa apa Jul? Kartung Sari ya. Nah, seberapa kuat gitu. Kalian yang 1.300 di sini yang benar-benar ingin menolak-tolak, apa yang akan kalian kontribusikan dari 3 hal dalam hidup kalian? Pertama waktu, kedua tenaga, ketiga finansial. Mana yang mau kalian kontribusikan? Gitu ya, Ikhwan, ini gua ngasih tahu aja. Ngarang-ngarang. Bukan itu. Nah, itu infonya yang baru gua dapat. Ya, Kores mendukung pembangunan, tapi yang penting kasih duit. Luar biasa. Iskariot. Ya, Kores Kris Iskariot sekarang. Kalau nggak Kores Kris Sikariot. Ini dari tadi ada yang ngetik nepalkan. Ini apa sih maksudnya nepalkan? Oh, mungkin mau ini demo kayak Nepal. Oh. Nah, terus apa ya maksudnya? Nah, inilah maksud gua, maksud gua tuh gini juga ya. Ini yang ngetik ini nggak tahu provokator atau apa gitu. Bakar, hancurkan, lau macam. Lu apa bahasa lu ini? Bakar, hancurkan. Nanti ketika dieksekusi emang lu yang bakal dipenjara kan? Enggak, bre. Kita melakukan sesuatu yang memang jihad itu yang sesuai dengan koridor undang-undang gitu, bre. Jangan lu jangan brutal juga, muslim zaman ini. Ini ada medsos sekarang, social justice itu yang perlu. Gitu, bakar, hancurkan, bakar. Gampang ya bakar, hancurkan. Siapa yang mau jadi obat penebus bakar di sono? Nah, ini baru Watercat kirim Holy Land ke Papua. Itu baru solusi gitu, kirim Holy Land ke Papua. Tidak pidana, tidak anarkis, tidak radikal. Gitu loh, bre. Yang komen tidak jelas saya pastikan saya buang ke laut ya. Yang komen tidak jelas jangan provokator di sini saya buang ke laut. Lanjut, Korek. Batalkan gitu loh bahasanya. Lau pakai bahasa hancurkan, bakar, apalah kalian ini. Nah, jadi gitu Ikhwan ya. Kita punya 2 solusi yang sangat baik gitu kan. Yang pertama tentunya sebagaimana arahan Panglima kita, tolak semampu kita tolak. Kalau misalnya pahit-pahitnya gitu kan, qadarullah kalah. Ada solusi, Kores. Lakukan yang Kores bilang. Ambil sembakonya, buang Tuhannya. Bukan, gitu. gini. Ya, enggak, iya itu Bu Deami. Ya, silakan apa? Tunggu, usir mereka, kalian beli ini, kembalikan uangnya, gitu. Buatlah ini menjadi sekolah muslim. Usir mereka dari sini, terus kalian bayar uang mereka yang kerugian, lalu kalian dirikan sekolah muslim di situ. Nah, itu, jadi kalian nggak ibaratnya tangan kalian itu kalian kotori, kalian hancurkan gitu loh. Ya nanti ini kalau memang udah menjadi perhatian sentral dari API, kalian dapat kabarnya lah. Ini juga kita masih runding dulu. Gue di dalam tempur, bre. mana yang terbaik dan paling aman untuk kita eksekusi gitu. Ini Kores. Yes. Masuk 1 menit. Sebenarnya kita ini umat muslim ini udah terlalu toleransi ya. Seharusnya kita buat yang kayak di Papua. Di Papua ingat nggak sampai sekarang nggak bisa bangun. Pasang tren itu udah 70% loh, tanah sendiri loh. Dibeli udah lama loh.
dibangun pesantren, di dalam pesantren itu pesantren udah ada kecil mau di tanahnya berapa 8 hektar, dibangun pesantren itu dibatalkan, unjuk rasa rame-rame itu batal, izin disuruh cabut. Tidak boleh membangun pesantren di sini. Agama di sini di Papua 100% Kristen, bukan Islam. Islam tidak ada tempatnya. Itu yang terjadi di Papua. Kita itu bisa buat juga kayak di Papua. Contohnya ini yang satu lagi yang kemarin yang sampai viral yang di Toba, sekolah Muhammadiyah itu udah lama ada sekolah loh, sekolah Muhammadiyah khusus untuk orang Muslim yang di Kampung Sihotang Muslim disuruh tutup. Itu yang terjadi. Itu izinnya udah lama kali. Kurasa si Derni belum lahir udah ada sekolah itu, tanah itu. Oke, ada info terbaru update ya. Ini ada info terbaru update dari A2. A2-nya dari A1 tentunya. Terindikasi ada dugaan kuat ada manipulasi data, dengkulisasi tanda tangan, pencatutan nama, penggiringan opini, ketidakjujuran. Bukti sudah ada gitu. Alhamdulillah ini Muslim dari Solo pergerakannya cukup signifikan juga gitu. Ini data gue sampaikan kepada kalian, Ikhwan. Kalian bantu dengan doa dan kalian tentukan kalian mau bantu bagian mana, tenaga, waktu, atau finansial, yang fisiknya gitu. Oke Ikhwan, itulah yang bisa Kores sampaikan sekarang. Ya silakan Jul atau Gurunda. Ya, mungkin aku tambahin sedikit ya. Seperti yang teman-teman lihat, soalnya aku kemarin udah ke sana ya. 1,5 bulan yang lalu, memang fisiknya udah siap dan tanah tersebut sudah lama dimiliki. Jadi memang awalnya tuh tanahnya berapa hektar, terus begitu mau jadi Holy Land ini mereka tambahin lagi. Mereka tambahin dengan beli tanah di sekitarnya. Dan wilayah Jawa Tengah itu Kristen tuh punya banyak sekali tanah. Jadi memang orang atau yayasan Kristen ini, mereka kalau bangun gereja tuh kan bukan hari ini mau bangun baru beli. Ya biasa karismatik yang hobi seperti itu. Tapi kalau yang gereja-gereja jadul, yayasan-yayasan Kristen yang lama, mereka tuh punya tanah tuh banyak sekali. Bahkan di Jawa Tengah, ya itu banyak sekali tanah-tanah yang kalau kalian nanya, ini tanah nganggur sayang gitu kan. Begitu tanya ini punya siapa? Punya yayasan Kristen. Sana punya yayasan Kristen. Jadi mereka tuh memang sudah menyiapkan tempat-tempat tuh banyak sekali. Dan saya rasa bukan di Jawa Tengah saja, tapi seluruh Indonesia mungkin ada yang seperti itu ya. Karena memang zaman dulu kan Kristen tuh kaya raya. Karena dibantu, disupport dari luar negeri. Dan harga tanah zaman dulu murah. Jadi dari dulu mereka udah beli, mereka biarkan gitu. Karena kan duit yayasan ini kan kadang-kadang ngendapnya cukup lama. Ya, ngendapnya tuh lama. Jadi daripada dalam bentuk cash, mereka beli bentuk tanah saja. Kalaupun suatu saat nggak kepake, mereka tinggal jual dan harga tanahnya sudah naik gitu kan. Jadi memang banyak sekali titik-titik yang merupakan milik mereka dan begitu mau dipakai ya kayak sekarang gitu. Oh tanahnya kurang, oke tambah sedikit gitu. Jadi tambahnya nggak banyak, tinggal beli, udah mulai pembangunan gitu. Dan ini ketahuan setelah bentuk visinya udah seperti ini, ya mulai ada kegiatan. Jadi kemarin tuh sudah ada beberapa kali kegiatan yang dilakukan di sana. Ya sudah mulai istilahnya kayak gladi resi lah, udah soft opening. Ya ada beberapa tempat tuh kayak sudah soft opening. Baru dari situ ketahuan dan masyarakat yang resah mulai menghubungi yayasan-yayasan Islam, ormas-ormas Islam gitu kan. Nah, barulah terjadi demo. Ya setelah demo terjadi henti sementara. Ya terjadi penyetopan pembangunan dan sementara tidak boleh ada kegiatan di dalam. Tetapi yang ditakutkan begitu umat muslimnya diam, begitu kita nggak soroti sana, mulai lagi tuh nanti di dalam, biasa seperti itu. Jadi umat muslim yang ada di wilayah Jawa Tengah tuh pinginnya ada solusi konkret, ada penyelesaian, bukan gantung gitu. Karena kebiasaan kalau kita tuh kan ada masalah tuh digantung gitu kan. Nanti muncul lagi nih masalah kalau nggak ada penyelesaian yang jelas. Gitu sih. Ya silakan Bang Zuma. Host, kenapa kalian nggak ada membubarkan diskotik kayak membubarkan pelacuran kayak gitu? Ada, rumah muda ini kan kita bubarkan. Ini sekolah dibubarin, gimana sih Belum jadi sekolah budak nih. Tunggu, itu belum jadi sekolah Bu. Itu, tahu kan Bu SBSB? Udah jadi sekolah belum tuh? Belum loh, belum ada sekolahnya kok. Iya maksudku yang kayak pelacuran, diskotik, apalagi tempat perjudian itu Lah, dari dulu kami yang menentang kayak gitu kan kami. Kalau kalian yang buat,
Kayak Ibu Darni nih, dulu sempat mau jualan tua. Oh, mana bisa tua haram kami kau nih. Ya mungkin silakan dari Bang Zuma. Di Advent nggak boleh tua haram, alkohol haram. Tuh. Lah, selama ini yang demo tempat-tempat maksiat ya cuman muslim kok. Memangnya Bu Darni pernah lihat yang dari Oten demo yang gituan? Perasaan apa ya? Perasaan FPI dibubarin gara-gara itu deh, bubarin diskotik, bubarin yang jual alkohol. Itu FPI kan Islam itu Bu Darni. Enggak, yang jadi pertanyaan kapan? Yang paling besar Mas judi Kristen pegang di itu? Medan, orang kampung Siderninya itu udah gak ada laginya. Apa yang dia bilang? Orang kampungnya itu sama-sama Oten. Lanjut. Ya gimana Bu Darni ini? Lupa ya FPI kerjanya ngapain? FPI kan Islam Bu Darni. Ya bagus itu dibubarkan yang kayak gitu ya kan. Judi. Iya, udah tanya sama Bang Zuma aja. Memangnya ada nggak Bang Zuma ormas Kristen yang pernah membubarkan tempat maksiat? Nggak berani lah, kami kan di sini minoritas. Oh, Lah, gimana sih? membubarkan tempat maksiat kok harus minoritas mayoritas apa ini? Enggak, harus mayoritas. Kalau Apa minoritas pula? bisa diseket. Coba lah Demo teman-teman. babi bisa kan Bu Darni? Demo babi, ingat nggak demo babi di Medan? Nah, demo babi. Anjir itu buset aja penuh ya jalan layangnya. Manusia semua itu Kristen semua tuh. Demo babi tuh. Iya, demo babi Medan penuh. Kasih lihat Jul, datanya Jul. Jul kasih lihat Jul. Ikhwan, jadi ini kalian belum tahu di tahun berapa itu ya? 2000 berapa tuh? 2012 ya? 2006. Udah lama itu. Tahun-tahun 2014 gitu. Iya tahun 2000-an lah ya. Ini gue baru tahu juga ya. Pernah terjadi di Sumatera Utara itu demo tentang babi, Ikhwan. Itu ada itu. Demo tentang babi itu. Anjir, penuh manusia. Serius penuh manusia itu. Aku dukung karena kami juga kan haram babi. Dukung mana nih? Dukung demonya atau dukung kita? Dukung Islamnya? Demonya dah. Demonya dong. Ini demonya pro babi. Pro babi ini demonya. Aku masa dukung Budar yang ini nggak tahu? melarang. Nggak tahu itu di Sumatera Utara loh. Di mana Jul? Medan ya? Di Medan. Ya, karena kan Jadi di sini mulainya kan itu banyak kan pemakan itu. Mereka bukan, mau jadi apa biang lah? keroknya itu waktu itu kan Edi Ramayadi waktu gubernur dia bilang dia pengen di Samosir itu ada beberapa restoran itu yang dikasih sertifikat atau dikasih stiker khusus kalau ini halal gitu supaya umat muslim kalau main ke Samosir tahu mana tempat makan mana tidak, karena sering kejadian rumah makan Padang ya bentuknya rumah makan Padang tapi yang punya orang Oten gitu ya, jadi ada beberapa case itu orang muslim lagi makan, tiba-tiba begitu dilihat loh, ini yang punya rumah makan kok bawa Bible gitu, baru pulang dari gereja hari Minggu gitu. Nah, jadi supaya makin jelas, mau dibikin seperti itu. Dan Edi Ramayadi minta kalau bisa babi itu nggak boleh di pemukiman penduduk pelihara, karena kan kalau di Medan dan daerah Samosir lah ya, itu banyak orang pelihara babi itu di belakang rumahnya gitu. Kayak Bu Darni gitu, di belakang rumahnya nanti bisa pelihara 2 ekor, 3 ekor gitu. Kayak si Rudi Simamora kan, kayak Rudi Simamora kan juga di belakangnya kan pelihara babi dia di rumahnya. Ah, jadi mau Dia ditertibkan. kan Kristen yang bisa. Ya, itu mau ditertibkan. memelihara babi. Begitu mau ditertibkan mereka nggak terima dan ngamuk gitu kan, ngamuk terus bikin demo lah. Nah, demonya seperti ini. Nih, nggak ada muka Bu Darni di sini ya. Itu penuh loh jalan. Ini bukan AI ya, ini manusia ini. Ada yang dari drone Jul, dari helikopter kalau nggak salah. Ya, Penuh banget itu. Itu pakai video demo babi Medan. Bukan yang kata kata Bu Derni tadi demo diskotik. Sedang diskotik yang punya Oten semua, apa yang mau didemo sama Oten? Yang enggak apalagi di diskotik besar yang kalau yang di Medan itu. Ah itu lihat. Itu lihat anjir manusia yang banyak banget. Pro babi. Jadi turun lah. Wah mana itu? Aku tekan. Ribuan masyarakat Sumatera Utara yang bergabung dalam gerakan Save Babi melaksanakan aksi unjuk rasa Gerakan Save Babi. menyikapi pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang berencana memusnahkan ternak babi di Sumatera Utara beberapa waktu lalu tentang virus cholera yang menyerang Wuhan. Ribu ternak babi di Sumatera Utara yang menyebabkan kematian ternak babi di sejumlah daerah di Sumatera Utara dan dibuang ke jalan. Masa aksi berkumpul sejak pagi tadi di lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara. Mana? Di kantor DPRD Julius lama Julius. untuk aksi damai bertujuan untuk memastikan tidak adanya pemusnahan babi yang seiring dengan mewabah. Ini nih.
Oh, tuh. Tuh lihat tuh, anjir, manusia semua, lihat Ikhwan. Bisa kok kalian kalau demo, Bu. Cuman kan masalahnya kalau diskotik kalian nggak mau. Beberapa bulan. Gerakan aksi damai dan deklarasi Hari Kedaulatan Babi ini dikarenakan hewan babi mempunyai kedudukan istimewa yang wajib bagi suku Batak, khususnya yang beragama Kristen, baik dari sisi budaya maupun dari sisi ekonomi, yang telah terbukti salah satunya andalan orang Batak, serta untuk meningkatkan taraf hidup dan menyekolahkan anak-anaknya. Anjir, banyak banget manusia itu. Buset. Gerakan aksi damai dan deklarasi Hari Kedaulatan Babi ini dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan Kedaulatan babi katanya. arus lalu lintas di jalan Hari kedaulatan Medan, babi. Sumatera Utara mengalami kemacetan yang cukup signifikan. IO-nya ini lagi canggih ya, IO-nya ya. Itu juga. Nggak salah mereka bilang nih 30.000 waktu itu, aku ingat ya. Kurang lebih 30.000 orang turun untuk membela babi ya. Bahkan gambar-gambar babi, terus mereka bikin ini, all you can eat babi juga sebagai bentuk ininya. Mereka bikin hari selama 7 hari itu, 7 hari itu all you can eat babi cuma 50.000. Jadi kalau misalnya ada yang bawa demo 212, kalian bawa ini nih, demo babi. Save babi. Baru ingat gua ada demo ini nih. Orang Kristen ada demo ini, Bu Darni nih. Ya, jadi kalau dibilang budar nih orang Kristen nggak Tapi bisa kan demo. aku ya, lihat shit. kalau di TikTok kan, kalau aku lihat di TikTok Cina-Cina itu apa masak babi itu, aku lihat selera kali nengoknya. Makanya itu nggak bisa dihapus. Mereka enak rasanya, gimana sih Bu, kalian? ini yang demo Bata, Bu. Woi, jangan bawa-bawa rasis, Bu. Parah kali budar nih. Nggak ada Chinese yang ikut Kau lagi demonya. Jul, kau kan Cina kau. Kan pernah Iya, masalahnya merasakan waktu babi, demo kan? kemarin tuh, Nah, itu. kami ngobrol. Dulu kan aku masih oten, Bu. Jadi waktu demo babi itu kami bilang, kita nggak ada yang turun. Ah, ngapain lah, biarlah orang Batak itu yang demo. Dibilang, ngapain kita ikut-ikut. Batak semua itu dari kabupaten turun. Enak kali katanya babi itu. Aku lihat juga di TikTok itu masakan mereka itu ada yang babi panggang lah, babi guling lah, babi goreng lah, apalah. Aku kalau lihat kan, lahap kali dia makannya. Mana bisa dihilangkan Apa babi ini? itu? Kalian pun. Ya, ada lagi info yang mau disampaikan nggak, Jul? Nggak ada, mungkin Bang Zuma lagi mau training untuk di Solo. Silakan. Si Kores parah Kores guys. Masa dia bilang suruh Bang Zuma dukung. Waduh. Silakan dikasih gas. Ya, ini Gurunda atau mau aku yang sampein Gurunda? Gurunda ada yang mau disampaikan lagi? Gurunda masih menjauh ya Ikhwan ya. Jadi, oh ya, enggak lagi sholat, lagi di WIB Gurunda. Jul, ada yang mau lu tambahin lagi nggak? Ini udah berapa jam? Udah cukup, sudah 2 jam. Oke, ya. Dengan info-info yang kami berikan di sini, Ikhwan, dan pembahasan yang spesifik, yang detail, sehingga kami sampaikan kepada kalian. Di sini kami menyampaikan ada sesuatu yang urgent di Solo yang harus kita sebagai umat Muslim lakukan, apalagi kita yang berada di luar jangkauan Solo gitu. Nah, semoga giroh kalian bangkit. Dan kemudian apa yang akan API lakukan? Kan gitu ya. Di sini API kami sedang standby siaga menunggu info pergerakan Islam di Solo untuk API mengambil sikap. Gitu ya. Jadi bukan API ngambil inisiatif gimana-gimana, tentunya kita menyerahkan program pergerakan ini ke Solo. API nunggu komando karena sudah ada panggilan-panggilan dari Muslim Solo kepada API. Sekarang kita lagi godok untuk ambil sikapnya bagaimana dan menunggu info dari mereka. Lalu yang terakhir Ikhwan, selain dukungan moral, support seiman dari apologet Islam di Indonesia, tidak akan menutup kemungkinan juga API akan segera turun ke jalan bersama saudara-saudara kita Muslim di Solo mengenai hal yang menyerempet mengenai kemaslahatan umat Islam gitu. Dan satu lagi apa ya? Yang Solo kalian siap-siap untuk ini apa ya namanya? Ini tuh ujian bagi kalian untuk
kencangkan agama kepada anak cucu kalian. Karena apa? Kalau kalian belajar ilmu akhlak terlebih dahulu, bukan ilmu tauhid yang dikencengin, wallahi kalian jadinya nggak enakan kepada para misionaris-misionaris yang menawarkan sembako-sembako. Tapi kalau kalian ilmu tauhidnya kuat, sebagaimana nabi-nabi terdahulu dan umat-umat generasi Islam pertama, tauhidnya kuat, itu akhlak akan ngikut ke tauhid. Itu ikhwannya, ini aku titip pesan buat kalian, gitu. Sampai jumpa di perjuangan, Mabre. Sekian yang bisa kami sampaikan. Thank you. Oke, mungkin dari Bang Al-Khatib Janganlah ada sampai pertumpahan darah, Kores. Ya? Enggak akan tumpah darah, mana ada. Iya, jangan. Iya. Kalau bisa Tumpah darah itu terjadi kalau kalian nggak tahu diri, ya itu terjadi tuh. Kayak Cuma yang kalau bilang kalian tadi, penakut kayak gini nggak akan kejadian lah, aman. Ganti aja uang mereka, baru mereka suruh pergi kalian di situ, gitu. Kan kalian untung nggak lagi, kalian bangun, kan gitu. Tinggal nanti bayarlah kembali kepada Alhamdulillah. mereka, gitu. Jadi kalian dapat untung. Lo ngapain jadi kita yang bayar, lu yang rusuh kok, lu yang rusuh. Maksudnya kan ini gini Bu Darni, ini kan sering, maksudnya gini loh, ini kan sering terjadi. Kalian itu sering banget bikin aktivitas ibadah, bangunan ataupun apapun di kampung muslim gitu. Kenapa kalian tuh nggak bikin rumah ibadah atau di mana di kampung kalian sendiri gitu loh? Kenapa sih? Tuntutlah pemerintahan Solo itu. Kenapa mereka kasih bangun itu, yuk? Kan itu apa? Pulang balik. Iya, bukan kenapa mereka kasih gitu loh. Bukan Bu Darni, jangan nyalain pemerintah gitu. Pemerintah taunya apa yang sesuai dengan birokrasi gitu. Ini salah kalian karena kalian yang punya inisiatif. Kalian yang salah ini. Kalian yang punya inisiatif. Karena bumi ini yang milikin siapa? Yahweh, bukan kalian yang miliki. Tuhan yang mempunyai bumi ini. Jadi kenapa kalian larang? Ya sekarang Tuhan kalian ngapain suka bikin rumah ibadah di tempat perkampungan muslim, ngapain? Tuhan kan menyuruh agar supaya mengajari orang, supaya menyebarkan kebaikan dan kebenaran kepada setiap Ya orang. ajarin aja di kampung-kampungnya yang mayoritas kalian gitu loh. Kan di tanahnya. Hobi banget nyerempet-nyerempet ke kampung muslim, aneh gua. Bukan tanah orang Kristen, bukan tanah orang Buddha, bukan tanah orang Islam. Enggak. Tanah Solo ini yang punya itu Yahweh. Ya udah sekarang kayak gini. Ini ada rumah Bu Darni. Gua pakai ruang tamunya buat warnet. Mau? Ruang tamuku buat Iya. boleh, nggak bisa. Nah, kenapa nggak boleh? Kan rumahku. Kan tanahnya tanah Tuhan itu. Ini tanah siapa? Ini kan bukan tanah teman-teman muslim. Ini kan tanahnya. Itulah yang terjadi gitu loh. Itu tanah perkampungannya udah dikasih tahu 99% umat muslim di sana, nggak ada Kristennya. Lu ngapain bikinnya di situ? Kan sudah dibeli. Ngapain bikinnya di situ gitu loh. Sekarang tinggal begini aja. Kalian kembalikanlah uang yang sudah dibangun dan tanahnya. Ya enggak lah. Ngapain ngebalikin? Kalian aja tahu diri. Oh ya udah, kami salah. Kami akan bangun. Kami cari pemukiman yang memang mayoritasnya Kristen. Kami bangunnya di sana aja. Gitu aja. Ini bangunan ini yang sudah dibangun ini ditinggalkan gitu saja. Iya, rugi kalian lah itu mah. Ngapain jadi muslim harus ganti rugi begini dan begitu? Ajaran Tuhan. Lu yang punya ide, kita yang ganti rugi. Ada rupanya Tuhan kita mengajarkan kita merugikan orang lain. Ada. Enggak kan? Ke situ enggak nyambung kok. Enggak nyambung udah. Nah, tunggu. Ini ada Ketum DPW Jabo Ikhwan Dio Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dio. Aku ngasih pendapat. Ya, gimana mau bubukin ini Bu Darni yang membenarkan kalau bikin rumah ibadah di kampung yang tidak seagama itu boleh? Bang Dio, aku bilang kalian pulangkan uang orang ini, suruh mereka pergi. Kalian di sini bikin sekolah. Lo kenapa kita yang pulangkan gitu? Yang bikin siapa? Kenapa kita yang ganti rugi duitnya? Kan mereka yang membangun ini kan pakai. Bu Darni beli ban betlek 10 gitu kan. Ternyata yang datang bannya ban Capricorn gitu. Terus kenapa Kores yang ganti itu bannya? Maksudnya kalian di sini kembali supaya orang ini suruh keluar. Kalianlah di sini jadi sekolah kalian buat. Jadi pulangkanlah uang mereka supaya sampai. Ya ngapain kita pulangin gitu kan? Emang kita yang bikin rugi mereka? Ini pola pikir Arvin kayak begini ya? Iya dong, kita kan mau berbaik. Lu yang punya ide, lu yang bangun, yang ganti rugi kita. Aduh, aneh-aneh aja Bu Darni ini. Iya, serius aneh Bu Darni. Ada masalah loh. Kita kan juga mengasihi. Kalau nggak mau ada masalah Bu Darni, jangan mulai. Gitu loh. Kalau nggak mau ada masalah, jangan mulai. Kan gitu. Ini kan kita kan nggak tahu ya. Aku
Aku juga pribadi nggak tahu nih asal muasal sebab mereka bangun Holy Land ini apa. Apakah memang murni perumahan atau memang izinnya untuk rumah ibadah? Tapi kalau rumah ibadah aku masih sanksi juga karena sebesar itu gitu loh. Nah, kalau seandainya Holy Land ini melanggar izin awal mereka bangun itu, entah itu perumahan atau apapun itu, ya kita umat Islam berhak untuk memprotes itu. Apalagi kalau memang dibangun di tengah-tengah komunitas atau masyarakat Muslim, gitu loh. Jadi kalau memang melanggar ya kita harus memprotes itu untuk membentengi sebagai umat Islam. Ya saya pribadi nggak setuju dengan hal-hal yang seperti ini. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk membangun perumahan atau yang lain-lainnya ya sah-sah saja karena itu kan bisnis urusan duniawi. Tapi ini kan kita lihat bukan perumahan ini. Ini sudah ke arah rumah ibadah dan menjadi sentral, markas sentralnya umat Kristen yang nanti tempat itu dijadikan sebagai tempat suci bagi mereka. Nah, yang seperti ini ada nggak ini ketentuannya di pemerintah? Bangun gereja oke, tapi kalau yang kayak begini ada nggak ini kayak begini-beginian? Nah, aku khawatirnya pemilik Holy Land atau orang yang berada di belakang Holy Land ini melanggar aturan pemerintah juga. Coba kalau seandainya mereka terbuka, aku yakin masyarakat Solo itu kebanyakan tuh orang-orang Jawa halus di situ. Mereka tuh lemah lembut orangnya. Nggak mungkin mereka bisa menolak sekeras itu kalau memang dari awal sudah beres gitu loh. Berarti kan ada yang nggak beres. Dari awal mungkin niatnya, tujuannya, izinnya A, makin kesini, loh malah jadi ke B, C dan seterusnya. Karena aku pernah tinggal di Solo Boyolali itu aku pernah lama tinggal di sana. Aku tahu karakter masyarakat di sana itu seperti apa. Mereka baik betul, lemah lembut. Aku rasa aku belum pernah temukan orang Jawa yang berbicara halus kecuali orang yang di Boyolali. Halus banget, luar biasa. Nah, kenapa ada penolakan keras dari masyarakat Solo tentang Holy Land ini? Itu kan kita perlu pertanyakan juga gitu loh. Karena ya kita tinggal di Indonesia ini, masyarakat pun diperhitungkan juga suara dan pendapat mereka. Jangan sampai ada sesuatu gitu loh. Kalau seandainya ada sesuatu yang ya bertolak belakang dengan aturan pemerintah dan itu jelas-jelas salah dan para cukong-cukong ini tetap meneruskan pembangunan, ya insya Allah aku pribadi siap untuk pimpin pasukan kita bumi hanguskan itu. Kalau memang benar-benar menyelisihi pemerintah loh ya. Nah ini kan menjadi tanda tanya besar. Mustahil masyarakat Solo itu menolak. Kalau nggak ada sebab, pasti ada sebabnya ini, pasti ada sebabnya, gitu loh. Kita pun kalau umat Islam itu nggak usah diajarin toleransi, gitu. Nggak usah diajarin toleransi. Kita adalah umat Islam ini adalah umat yang paling toleran. Dan itu sudah terbukti sejak kita merdeka sampai sekarang itu terbukti, alhamdulillah. Cuman yang jadi masalah sekarang ketika masyarakat Solo yang notabene adalah orang-orang yang lemah lembut, orang yang istilahnya bertata krama ya, bertata kromo bahasa mereka, sudah menolak keras. Nah, berarti kan ada sesuatu kan? Nah, coba didalami dulu itu. Nggak mungkin lah orang-orang Solo bisa menolak sekeras itu. Apalagi ini menjadi pusat kristenisasi ini nanti jadinya. Kita khawatirkan menjadi pusat kristenisasi. Jangankan yang model-model kayak begini di kampus-kampus saja secara terselubung mereka diam-diam ya ada Islamofobia di dalam. Mereka atur secara terstruktur dengan rapi, mereka ajarkan kepada para mahasiswa. Jadi nanti jebolan sekolah tinggi mereka ada manusia-manusia yang memang Islamofobia, yang anti kedamaian, anti kepada Islam. Itu ada. Contoh kasus STT Nias. Itu belum STT yang lain-lainnya gitu. Nah, saya khawatir teman-teman, wallahu alam ya, ini firasat aja sih. Saya khawatir ada permainan di balik pembangunan Holy Land ini. Ada sesuatu gitu loh. Itu mau dijadikan gini, aku dapat infonya gini Ustadz Dio, kan Katolik itu punya pusat
ini kan banyak di Jawa Tengah. Terus kalau yang di Salatiga itu kan untuk reform. Karismatik itu belum ada pusatnya yang istilahnya untuk belajar. Jadi mereka mau jadikan yang di ini Karanganyar ini pusatnya untuk edukasi dan pelatihan-pelatihan untuk yang reform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada kristenisasi terselubung deh. Kalau bicara kristenisasi tadi udah diajarkan sama Bu Darni, caranya Kristen tuh dari dulu gitu, kasih beasiswa gratis, ya kasih bantuan, nanti pelan-pelan bilang. Jadi gini, Bang Dio, apanya artinya kami ini orang Kristen adalah rakyat Indonesia, kalau juga kami nggak boleh mendirikan sekolah kami gitu? Apa kami nggak orang rakyat Indonesia? Bu Darni, boleh. Kalian boleh. Cuman yang jadi masalahnya gini, Bu Darni. Kenapa rentan adanya penolakan terhadap kristenisasi? Karena teman-teman Kristen ini, pendeta-pendeta ini atau yang semisal dengan mereka, yang mereka ajak itu, yang mereka jadikan sasaran itu adalah umat Islam yang notabene sudah beragama, dan itu karena kan jadikan semua bangsa muridku, Stadio. Jadi mau siapa lagi dijadikan kalau bukan umat Islam yang merupakan umat mayoritas Indonesia, kan memancing di kolam Islam ini ceritanya. Jadi gini, Stadio. Aku kemarin waktu di Jawa Tengah, aku kan ngobrol-ngobrol nih ya, bahkan dengan mantan misionaris. Jadi mereka itu caranya keren gini, Stadio. Jadi mereka misalnya lihat nih, satu desa nih banyak orang miskin, mereka datang tuh kasih sembako tanpa bahas agama, kasih sembako. Nanti bulan depan datang lagi, ngasih lagi. Sehingga warga itu penasaran gitu. Jadi dia nanya, abang ini siapa? Kok banyak kali uangnya sampai bantu-bantu terus? Dari perusahaan kah? Atau dari mana gitu kan? Biasa kan pasti ada yang nanya gitu kan, penasaran gitu. Baru dia bilang, oh enggak, kami dari gereja. Loh, tapi kami agamanya Islam. Iya, ajaran kami memang seperti itu. Ajaran kami ini diajarkan untuk membantu orang lain. Oh kayak gitu ya? Iya, dia bilang, baru jelasin ya, Kristen tuh begini, kegiatan kami itu positif semua. Ya kami diajarkan untuk membantu orang lain, kalau ada rezeki lebih, kami sisihkan terus digunakan untuk membantu saudara-saudara yang kekurangan. Enak kali ya, agamanya baik gini-gini. Itu cara masuknya gitu, Stadio. Ya, jadi cara-cara halus seperti itu memang harus. Itulah aku bilang kan. Jadi sudah terjawab lah Bu Darni. Jadi bukan dilarang, silahkan kalau kalian beragama dengan agama masing-masing itu dibolehkan oleh pemerintah beragama dengan agama masing-masing. Nggak boleh kita larang. Aku kalau jumpa Pak Prabowo, kutuntut Pak Prabowo. Sebentar. Aku udah nyucuk kau Pak Prabowo, kenapa nggak kau kasih kami mendirikan gereja sekolah? Udah ku kasih suaraku sama Kapan di tempat Bu Darni nggak dikasih dirikan gereja? Bu Darni, gerejamu bagus, nggak pernah ada masalah. Kok fina-fina pula? Artinya begini, bukan dilarang Kristen itu. Kalau memang seandainya dilarang, sejak dulu Bu Darni pun harus sadar juga. Yang bawa agama Kristen ke Indonesia, ke Nusantara ini ya penjajah kita, yang menjajah kita, Belanda, Portugis dan segala macamnya. Jadi memang nggak dilarang. Cuma jadi masalah sekarang adalah ketika kalian itu mengajak umat Islam yang sudah beragama untuk masuk ke Kristen, itu dia disebut dengan istilah kristenisasi. Kalau Islam nggak ada Islam kayak gitu. Islam cuma dakwah di masjid, di mana orang dengarkan dakwah mereka datang ke masjid minta masuk Islam. Nggak ada itu Islam. Kita tabu gitu, ada rasa ini ya nggak boleh gitu. Dan aku izin dulu ya, Bang Naga aku turunin dulu ya, Bang Jimen dari tadi minta naik. Siap. Kok aja turun mau makan misop aku host ya. Makanya semua ya teman-teman ya. Soalnya biar Bu Darni menunjukkan sisi misionaris itu seperti apa. Udah lapar aku, mau makan aku, belum makan siang. Kau kan bisa sambil makan, banyak cerita kau. Aku mau ke sana, ke Gede, makan Bu Darni misop. sini Udah dulu. ya, Ripa turun aku ya. Kapan kita ini Bu Darni cerita tentang kayak mana misionaris? Aku mau jelasin sama Bu Darni. Dulu Kristen itu Bu Darni ketika menyebarkan agamanya melalui penjajahan dan juga pemaksaan. Itu sejarah. Udahlah, lapar kali aku kuruk katanya perutku. Udahlah ya. Nggak, aku mau tanya nih Jul, ini apa Mau Jul? makan Coba baby kecap. apa ini Jul, tempat Holy Land ini tuh gereja kah atau apa gitu? Mereka bikin wahana bermain capek kah? mau jelasin ulang-ulang kalau ada Uni nih. Jadi ini Ya, adalah apa? tempat
komplek, di mana komplek tersebut itu lengkap semua lah, untuk kegiatan outbound ada, sekolah STT juga ada, gereja juga ada. Jadi ini memang punyanya Reform ya, sebagai pusat pelatihan teman-teman kita Reform di situ. Jadi ya, daerah ini dibangun di daerah yang mayoritas Muslim, dan tanah ini memang dari dulu udah punya mereka. Dan setelah fisiknya siap seperti ini, baru ketahuan bahwa ini adalah komplek gereja gitu. Dan disitulah terjadi penolakan dari masyarakat Muslim yang ada di sana. Dan sekarang posisinya pembangunannya sudah dihentikan. Tapi saudara-saudara Muslim kita tuh pingin jangan cuman sekedar penghentian, tapi ada kepastian apakah izinnya dicabut ya, atau dialihfungsikan gitu kan. Ya terserah mereka, mana tahu mau dijadikan apa kayak gitu kan, tempat salto-salto kayak atau pelatihan apa kayak, itu nggak apa-apa, tapi jangan jadi gereja. Itu yang harapan dari warga-warga. Udahlah capek jelasin, res ambil alih. Oke, ngerti, paham. Nah, agak dilema juga ya, karena kadang-kadang gini ya Julia, ini kita secara objektif aja ya. Kalau misalkannya warga Solo menolak, masalahnya kan di Solo juga banyak Kristen kan Julia, setahu aku kan begitu ya. Bahkan ya, jadi di Solo itu kan banyak Kristen, tapi ini di Karanganyar Uni. Oh, di mayoritas yang Islam. Yoi. Dan warga menolak itu nggak ada masalah perizinan dan ini ya, memang betul-betul warga izinnya itu tempat rekreasi, tapi ternyata dijadikan gereja. Oh, kenapa mereka ini kok sering bohong gitu ya Julia? Kenapa mereka kok suka begitu? Kenapa nggak jujur dari awal? Kita mau bikin tempat. Karena gini, ada stigma di masyarakat, terutama yang ini yang sebelah ya. Aku sering ngobrol, mereka bilang gini, better ask forgiveness than permission. Jadi lebih gampang untuk minta maaf daripada minta izin. Nah, jadi mending lakuin dulu, nanti begitu kena baru sorry silap gitu kan. Nanti cari yang bisa negosiasikan. Memang kebiasaannya seperti itu. Ya karena kalau minta izin susah. Pro ya. Si Kores dia pro ya ini dibangun ya. Ya, jadi Kores itu punya harapan nanti kalau teman-teman dari yayasan sana pingin supaya bisa dapat izinnya, Kores mau jadi negosiatornya. Yang penting dia dibayar. Nah, kalau aku sama kayak Kores, kayaknya aku kayaknya support ini dibangun. Soalnya bisa tempat kita debat juga, Jul. Maksudnya kan kalau tempat ini terjadi, tempat ini ada, kan banyak orang Kristen mangkal di situ. Ya kita kan nggak capek lagi cari-cari orang Kristen, Jul. Kau bayangkan aja kita harus masuk gereja ditolak lah kita, nggak apa-apa sih. Kalau aku sih support aja, nanti biar aku sama si Kores kesana lah buat debatin oten-oten sana gitu. Ya, jadi Kores punya program, yang penting dibayar, nggak apa-apa gitu. Itu aku sama dengan Kores ya, aku support Holy Land ini dibangun, asal dikasih kita kartu VIP untuk berkunjung, tanya aja sama pendeta atau kita yang ditanya gitu sama pendeta kalian, nggak apa-apa lah. Oke. Mantap Sunik. Dibilangin Kores ini beracun mulutnya. Pasti ada yang pro. Good. Lanjut. Ya, pasti tetap akan ada yang pro. Zuma gimana? Bang Zuma berlawanan sama kita kali ini, Pin? Iya, berlawanan sama kita ini Gurunda ini. Oh, nggak apa-apa lah. Kapan lagi kita ngelawan Bang Zuma kan, Pin ya? Udah berapa tahun kita nggak pernah ngelawan, sekali ngelawan ya, Pin ya? Iya, sekali ngelawan gitu. Jadi nanti gitu ya Ikhwan ya. Support Holy Land jadi, langsung isi kajian-kajian Muslim di dalamnya. Jumatan panjang. Kalau sholat 5 waktu harus berjamaah gitu. Terus ada Jumat berkah di dalam, ada pengajian juga di dalam gitu. Pokoknya seluruh karyawannya harus melakukan kegiatan-kegiatan Islami. Sampai itu dilarang, wah rusuh kita gitu. Mantap. Iya, cuman masalah mantaunya kan juga itu jadi problem ya, gimana memantaunya, apakah Kores yang akan ditaruh di situ? Kalau Kores mau ditaruh di situ silakan. Cuman jangan nyuruh tapi nggak mau mantau. Oke, mungkin dari Bang Jimen ada yang mau sampaikan? Iya. Kalau misalnya nggak diizinin ya jangan dikasih izin membangun gitu kan. Jadi hal tersebut itu dijadikan izin sebagai syarat Holy Land bisa ada gitu, Bre. Ya itu sama artinya nggak setuju itu kalau gitu. Iya, coba kita persulit aja. Ya, jadi Kores bilang Bang Dio gini kan, kalau pembangunan ditolak seperti itu, yang namanya yayasan atau perusahaan lah ya, mereka kan pasti cari solusi gimana cara supaya ini tetap bisa lanjut kan, apalagi udah fisiknya udah siap gitu, duit yang tertanam udah segitu banyak. Kalau cuman tanah belum ada bangunan ya mungkin mereka tinggal mikir udahlah pending dulu gitu, tapi udah siap seperti ini kan nggak mungkin, ya udah tanggung.
Jadi mereka pasti akan cari negosiator untuk bisa negosiasi dengan pihak muslim. Si Kores ini mau jadi pengkhianat. Dia mau jadi Iskariot yang menegokan supaya ini bisa lanjut. Yang penting dia dibayar. Wah, parah. Ya, silakan Bang Jimen. Aku mau bantu minta donatur nanti uang-uang supaya Holy Land ini dibangun, supaya ada tempat. Wah, hilang ini. Aku senang malah. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemungkaran, kemudorotan itu lebih diprioritaskan dibandingkan meraih manfaat. Jadi kalau memang ada manfaatnya untuk kita bisa debat mereka di situ, tapi ada mudorot yang jauh lebih besar dari itu, dikhawatirkan menjadi pusat kristenisasi atau misalnya, ya lebih baik di cut dari awal gitu. Lawan Ustadz Dio, cepat Kerpin, Kores, lawan beliau. Nah itu Jimen dulu kasih Jimen. Enggak, udah turun apanya Ibu Darni tadi. Saya mau counter attack lagi maunya tadi. Saya mau counter balik tentang dia mengatakan mau mendirikan rumah sekolah atau gereja itu susah. Saya mau kasih contoh di daerah saya di Nias gitu. Justru masjid di Nias di sana itu dengan pesantren itu susah untuk didirikan gitu. Ya. Saya mau kasih bukti nyata sama dia, tapi dia duluan turun gitu. Mau itu aja tadi sih sebenarnya. Iya, mungkin bisa dijelaskan Bang Jimen karena udah terlontar ya statement tersebut. Memang sudah pernah ada kejadian? Di daerah kami banyak kejadiannya. Terakhir tahun 2019 kemarin itu kan viral itu tentang bagaimana di daerah saya itu di Nias viral ada. Wih, ganteng Jimen loh. Ada komplotan masyarakat yang pesisir dari muslim gitu ya, ada yang campuran mualaf. Itu tidak diterima mendirikan satu organisasi. Jangankan dulu masjid, organisasi saja gereja tidak menerima. Ya, itu viral itu. Antara 2019 dengan 2020. Itu viral gitu. Jadi kalau soalnya dia Ibu Darni mengatakan, oh saya di daerah saya kami susah, justru di daerah dia di Medan sana itu luar biasa gitu ya. Coba di Danau Toba sana, di daerah Toba sana ada tuh masjid ditolak untuk pembangunan. Kenapa dia nggak ngomong gitu? Masjid ditolak tuh, musola ya, rame-rame orang itu ditolak ya. Masalahnya bukan di situ, konteks permasalahannya itu adalah izinnya. Terkadang masyarakat kita yang non muslim datang ke suatu daerah menyampaikan bahwa kami ingin menyewa daerah ini, tempat ini, rumah ini, ruko ini, tetapi dengan alasan tempat tinggal. Ujung-ujungnya bukan tempat tinggal, memang ada kegiatan ibadah. Kalau kegiatan ibadah di keluarga itu tidak masalah. Masalahnya dia mengundang orang dari luar, ya, lama-lama menjadi gereja, diisilah alat musiknya di dalam. Nah, itulah yang menjadi problemnya masyarakat risih karena tadi awalnya itu adalah tempat tinggal. Kalau di daerah kami di Medan di sini banyak tuh ada orang-orang Nias tinggal stay di daerah lingkungan muslim, tetapi permasalahannya tidak dijadikan suatu masalah orang muslimnya. Yang menjadi nanti masalah itu ketika mereka mengundang orang dari luar, kerabatnya yang dari luar yang bukan masyarakat di situ, yang tidak ada kaitannya nyewa di situ, tempat tinggal di situ, dijadikan untuk tempat ibadah. Di situ problemnya. Licik seperti tadi yang disampaikan Bang seperti yang diakui Bu Darni. Ya, gitu. Licik sebenarnya, memang itu permasalahannya, izinnya. Kedua, berbohong di awal, betul yang disampaikan Unirifa, berbohong, nggak jujur. Ya sampaikan aja dari awal, saya mau mendirikan gereja. Coba yang di Padang itu pertama kali. Ya, itu masyarakat kampung saya itu. Bapak Daki itu, pendeta Daki itu daerah kampung saya itu. Ya. Menipu itu, berbohong itu. Coba bayangkan, tadi dia menyewa hanya untuk tempat tinggal, tiba-tiba jadi rumah ibadah. Alasannya dulu pertama apa? Rumah ibadah keluarga. Ya kalau rumah ibadah keluarga itu ya udah kita aja, nggak usah ngundang dari luar. Itu udah melanggar aturan. Kok tidak menghargai juga masyarakat di situ? Itu problemnya. Kira-kira itu yang mau saya counter balik tadi sama sama Bunda Darni, dan saya bisa kasih bukti di daerah saya yang muslim itu susah untuk mendirikan suatu pesantren atau masjid. Saya bisa buktikan gitu. Saya bisa buktikan, bahkan saya buktikan secara bisa langsung ke lapangan gitu. Saya suruh
kerabat, ya. Bagaimana mereka kemarin itu mengurus di suatu daerah di Nias untuk mendirikan suatu masjid, ada penolakan. Alasan apa? Oh, kami di sini adalah mayoritas. Lah bagaimana dengan masyarakat muslim yang di pesisir itu yang lebih dari 200 jiwa? 200 kakak. Kemana mereka? Nah, mereka tidak memikirkan itu. Jadi kalau soal tidak menghargai toleransi, mereka lebih intoleransi. Saya kasih contoh, saya sekolah dulu di BNKP. Di BNKP sana itu sekolah kekristenan, tapi umum. Ada muslim, bisa muslim sekolah di sana. Masalahnya di sana diwajibkan untuk setiap muslim juga mau diwajibkan untuk beribadah di dalam gereja. 3 kali gereja kebaktian akbar di dalam gereja. Bahkan sebelum masuk kelas itu harus kebaktian akbar. Wajib membawa Bible. Wajib. Siapapun yang tidak wajib membawa Bible, siapapun yang tidak menghafal ya doa Bapa kami walaupun dia muslim, dia itu dihukum. Toleransi nggak itu? Tidak toleransi. Karena diwajibkan untuk ibadah di atas mimbar. Muslimnya dia wajibkan. Kenapa itu tidak disinggung? Ya, play victim semuanya gitu. Jadi saya hanya menyampaikan itu tadi sama Bu Darni. Dia tahu keburu turun dia, pandai dia. Karena saya juga ngomong juga seperti itu sama Bu Darni di Komal yang lain. Buktikan, saya bisa buktikan. Ya, umat non Muslim di Nias sana itu tidak toleransi. Saya bisa buktikan, saya punya datanya. Kira-kira begitu, Bang. Lanjut. Waduh, mengerikan. Ya, ini Ustadz Dio nampaknya perlu ruqyah Kores nih ya. Ya, mungkin dari Bang Zuma ada lagi penutup untuk masalah Holy Land ini. Aduh, ada Jini Ojini. Ya, Ikhwan, karena udah berapa jam ini, Jul? Sudah 3 jam. Ya, karena kalian semua gironya sudah bangkit, gua harap kalian komit dengan apa yang kalian ketik dari pemberitaan kami tentang Solo. Sampai jumpa di update berikutnya. Info dari Solo kepada api dan kami sampaikan kepada kalian. Stay tune terus Ikhwan ya. Ini jadi jadi topik yang kita pandang serius. Gitu, Mabre. Oke. Ya, mungkin dari Bang Gosam ada yang mau disampaikan sebelumnya. Assalamualaikum. Ya, ini Kores mendukung ya pembangunan Holy Land, guys. Ingat, Kores. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, Bang Kores mau matur sedikit aja. Jadi apa yang disampaikan Bang Kores tadi betul, Bang. Jadi awal mulanya itu kan entah berbagai alasan itu kan warga tanah mereka dijual. Mungkin kalau dari warga mungkin ada yang memang butuh, tapi dari pihak PT mungkin kan memang, makanya itu PT itu apakah ada afiliasi dengan YKAS ini apa tidak, ini kita memang di Solo belum tahu. Yang jelas setelah tanah tadi Bang Kores bilang itu terkumpul, itu memang diserahkan ke Yayasan Keluarga Anugerah Surakarta ini. Begitu. Kemudian dalam prosesnya itu memang banyak ini. Ada manipulasi data, ada dengkulisasi tanda tangan, ada pencatutan nama. Itu kita di Solo teman-teman sudah memegang bukti-buktinya itu. Itu ada penggiringan opini. Opini ini ya dari aparat lah, ada aparat pemerintahan yang biasalah kalau hal-hal seperti ini. Dulu pernah kita menggagalkan pembangunan itu ya karena ini seperti tanda tangan itu sebetulnya tidak mencukupi, tapi ya itu dilakukan itu. Dulu kita sempat di Kemenak itu yang protes itu ya ternyata akhirnya nggak jadi. Jadi hal-hal seperti itu, manipulasi data, pencatutan nama, penggiringan opini, dengkulisasi ini memang selalu dijalankan, Bang. Itu jadi sementara yang di Solo itu seperti itu. Sudah banyak aksi-aksi yang ini dilakukan teman-teman itu, protes ke kabupaten. Itu kan efek dari protes kita teman-teman di Solo itu akhirnya sementara dihentikan.
Cuma ini masih ada rumor-rumor ini, ada beberapa konten bangunan yang masih dijalankan ini, tapi masih dalam pengawasan kita. Itu karena perizinannya itu tidak satu untuk keseluruhan enggak. Jadi per item ada izin gereja sendiri ada izin wisata religi ada izin STT ada izin panti asuhan itu juga ada. Ini kurang lebih memang kesannya itu seperti PIK itu loh, Bang Kores ya. PIK itu jadi di situ ada lengkap. Itu kan sudah ada beberapa tahun yang lalu tuh ada komunitas Kristen tuh yang ke situ tuh ulang tahun apa itu kan ada rencana juga ada miniatur Yerusalem. Kemudian ada danau apa itu? Danau Galatia apa itu ya namanya. Itu di situ juga sudah ada. Jadi memang prosesnya itu yang nggak benar. Seperti ajaran-ajaran mereka itu supaya segala cara ditempuh itu memang benar. Dan masyarakat memang tahunya itu ya belum lama. Dua tahun inilah kurang lebih baru tahu. Jadi selama mereka dulu menjual tanahnya itu nggak tahu untuk apa ya. Urusannya kan dengan PT. Ada 3 PT. Ada 3 PT sebelumnya yang ini menguasai tanah itu sebelum diserahkan ke YKAS itu. Dan afiliasinya memang di Solo ini memang afiliasinya dengan Gereja Bethel Indonesia El Shaddai yang di Widuran itu, yang dulu ada warung makan ayam yang dari babi itu ya, kurang lebih di dekat situ itu. Seperti itu. Itu ada afiliasi ke sana. Ya, bukan ada afiliasi. Jadi memang benar. PT-PT-nya itu salah satu donatur utamanya lah. Betul, Bang. Ya, jadi itu hal yang lumrah dan karismatik itu memang punya kemampuan seperti itu. Bahkan di Surabaya, dulu aku pernah dibawa ya ke salah satu tempat pelatihan seperti ini juga, tapi punya GMS gitu. Itu kompleknya juga gede banget gitu. Gede banget. Jadi sebenarnya yang beginian tuh banyak karena selama ini umat muslim itu kan biasa ya udahlah diam aja gitu kan. Baru sekarang lah mulai umat muslim tuh bangkit gironya, apalagi setelah melihat banyaknya orang-orang yang dilatih menjadi pengikut edis gitu kan. Ya, jadi sekarang ini banyak orang-orang yang ikut edis dan ini yang membuat umat muslim tuh jadi muak. Ya mulai kesal gitu kan. Nah, kalau dulu nggak ketahuan. Ya itu sih. Dan kalian bisa lihat sekarang ini banyak sekali orang-orang yang meniru edis kelakuannya. Dan yang terbaru kemarin di mana? Toli-Toli ya. Yang di Sulawesi Tengah itu ada yang ditangkap juga gitu kan karena menghujat. Nah itu sama itu ternyata gara-gara nonton edis gitu. Jadi ada seorang wanita di daerah sana ya itu ketahuan menghujat lantaran dia nonton edis guys ya. Jadi efek dari nonton edis adalah orang menjadi penghujat. Tunggu aku putarin dulu videonya ya. Mana? Jadi udah ditangkap dia. Jadi dia nggak terima, dia bilang wah yang saya katakan ini kan kebenaran gitu. Sama kayak kelakuan noten yang lain nih. Dikit-dikit sok-sok menyatakan bahwa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Padahal udah jelas-jelas yang dia lakukan adalah penghujatan. Ya mungkin ada tambahan Kores. Oi, aku lagi nyari datanya. Ya, izin host, bentar host. Jadi dari pihak mereka itu host, ini iming-iming duniawi host. Jadi ada diimingi nanti apa namanya itu pengelolaan parkir itu nanti. Ya dikasih kerja lah, dikasih jualan, dikasih ini, dikasih itu. Itu. Ya itu. Tapi yang receh-receh. Kalau yang di dalam ya dari mereka sendiri. Ya itu bukan receh itu. Itu seperti itu, ada iming-iming seperti itu. Jadi memang saya mengakui memang ada umat kita sendiri yang kadang masih ini ya, masih lemah dalam akidah dan itu memang menjadi PR kita semua ya. Nah, kayak Kores tuh. Betul. Kores itu diiming-imingin mau dia. Aku kasih ya. Bang Kores. Baik. Nah ini yang terbaru nih guys ya. Nah, inilah hasil didikan edis nih. Video aku langsung saya posting. Iya masalahnya Pak. Apa yang saya
tidak lakukan? Kenapa mesti begini? Apa yang saya tidak lakukan? Kenapa kamu semua? Ada kerja ke tanah kemana? Makanya Pak justru Ya saya sudah, jangan marah Ki. Dan kita mau panci. tidak terima kasih ya. Kalau kita tidak terima lebih banyak yang tidak terima ini. Jadi diam saja lebih bagus. Masalahnya saya dari agama Iya, Islam. iya berarti kita diam Jo. Kau bawa pancing, kau bawa suara itu bawa pancing itu. Kagak dipakai di mulu ya. Makanya Bapak bawa bapak dia bikin-bikin aneh. Nah, cukup. Ya, jadi udah ditangkap nih. Ini sama nih, postingannya itu ya kayak Edis gitu. Apa yang disampaikan Edis, ya diikuti lah ya. Nabi Muhammad tuh begini. Nah, inilah kelakuan oten-oten yang mulai berubah menjadi Laskar Polikardus, guys. Gitu. Oke, mungkin ada lagi tambahan, Ras, sebelum kita tutup? Ya. Kita mohon pada umat Islam semuanya, kita mohon doanya bagi teman-teman yang lagi berjuang menegakkan akidah agama Allah di Surakarta, karena beberapa waktu yang lalu tuh di daerah Tawangmangu itu door to door dari apa Yahwa apa itu ada itu Bang Kores. Ya, saksi Yehova. Iya, saksi Yehova itu dari rumah ke rumah itu. Tapi ya ketahuan teman-teman sama Laskar itu dikejar terus diusir juga. Begitu. Jadi sekali lagi mohon doanya umat Islam semuanya agar teman-teman di Solo ini semangat dalam membela agama Allah. Karena banyak yang seperti misi mereka itu semua cara ditempuh. Awal mulanya bohong seperti FKUB itu juga di karangannya juga akhirnya merasa tertipu, tidak dihargai. Iya begitu. Jadi kita mohon nanti kalau Bang Suma bisa hadir ke Solo, nanti kita cerahkan umat agar akidahnya lebih kuat, tidak tergoda oleh ilmu-ilmu dunia. Begitu host, terima kasih host sudah hadir. Oke, sebagai penutup saya berikan kesempatan buat Goldian yang tadi juga sebagai pembuka. Ya, wah hilang dia. Cek. Ya, sekalian closing Gol. Udah selesai kita. Ya, jadi Kores. Bubu, Kita tahu ya bagaimana upaya teman-teman apologet Islam Indonesia dan teman-teman komunitas muslim lainnya yang maju di garda terdepan untuk menolak tempat yang akan menjadi pusat atau sarang pendangkalan akidah. Tapi ini nasihatku buat Bang Kores ya, berpikirlah lebih bijak lagi. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan, sehingga keputusan yang kamu ambil berimplikasi orang-orang menyerangmu. Nggak boleh gitu Bang Kores. Ini nasihat dari adikmu ya, supaya kamu lebih bijak dalam bersikap. Ya semoga hal-hal seperti itu terhindarkan dan kita tetap diteguhkan dalam agama Allah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kira-kira gitu. Wahai sang pembolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Semangat terus teman-teman API dan teman-teman komunitas muslim lainnya untuk menolak tempat-tempat yang jadi pusat pendangkalan akidah. Itu sih. Oke. Ya, ini gue closing ya. Untuk orang-orang yang mencoba untuk menolak. Ini gue kasih tahu dengan keras, jangan bacot. Keluarin finansial, tenaga dan waktu kalian. Jangan bacot. Gue tunggu kalian di Solo gitu. Lanjut. Waduh, Gurunda dikatain bacot parah. Maafkan abangku Gurunda, Bang Kores. Bukan lu lah berdua, Julio sama Goldian gitu kan, nolak. Datang enggak gitu kan. Loh kok gue datang enggak? Belum lu kesana, gue udah kesana duluan ya. Mana datanya? Loh, tanya sama ini Ustazah Dewi sama Ustadz Iwan. Mana datanya? Ya ada fotonya gue. Mana datanya?
Lah, mana datanya apanya? Waktu itu kemarin. Ya makanya gitu tuh, jangan ngomong doang nolak ini ya, maksudnya sama yang di bawah juga nih ya, bukan cuma Goldia sama Julius. Lu kalau misalnya udah ngomong hancurkan, ratakan, batalkan gitu, datang ke Solo. Konsisten. Ya. Tapi 3 sih nggak perlu datang juga sih. Kalian bisa ya itu tenaga, waktu, finansial. Yang mana yang kalian mudah. Gitu. Lanjut. Alhamdulillah karena saya belakangan memang banyak di lapangan ya, bahkan dari 1,5 bulan lalu saya sudah ke sana. Waktu itu saya minta itu dinaikkan beritanya, tapi belum dikasih sama teman-teman muslim di situ ya, dengan alasan dia bilang belum ada keputusan soalnya. Padahal udah mau kujadikan konten waktu itu ya, tapi ku pending gitu. Oke, silakan Ustadz Dio. Nggak kayak Kores. Iya, kalau ini biar ini aja nantilah. Kita tunggu ini aja sikapnya kawan-kawan ormas yang ada di Solo itu kan banyak teman-teman. Solo itu ibaratnya kalau di zaman dulu itu ibaratnya Kufah. Kufah itu tempat segala macam kelompok ada semua di situ Solo itu. Kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, mau yang kiri kanan depan belakang ada semua di situ. Nah, kita tunggu, jangan mendahului mereka. Kita tunggu sikap mereka seperti apa. Nah, nanti kita ikut. Ya, kalau itu saranku sih begitu. Jadi nggak terkesan API langsung nyerobot sana, kita pimpin penolakan umpamanya, atau kita dukung atau apa. Jangan, karena menurut aku itu gegabah. Kita ini pendatang, bukan tuan rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini baru, ibaratnya bayi lah, kita baru netas. Nah, sedangkan sudah ada ormas-ormas, yayasan-yayasan atau perkumpulan-perkumpulan Islam di situ yang lebih dahulu daripada kita gitu. Nah, jadi untuk menghormati itu ya bukan berarti API ini nggak ada apa-apa, enggak. Jangan dikira, jangan sepelekan API gitu. Tapi kita menghormati, menghargai mereka. Nah, kita tunggu para sesepuh ormas atau masyarakat di sana yang kalau memang sudah gas nolak, ya udah. API pun insya Allah ikut ambil bagian berpartisipasi dalam kebaikan itu insya Allah. Selama memang tidak bertentangan dengan aturan-aturan atau ketetapan pemerintah. Itu intinya seperti itu. Jadi giroh kita sebagai seorang muslim yang menolak tentunya hal seperti itu. Kita nggak mau terjadi gesekan-gesekannya. Biar nggak terjadi gesekan, ya kita ikuti aturan yang sudah berlaku di negeri kita. Kita lihat dulu bagaimana masyarakat di sana atau ormas-ormas yang sudah lebih dahulu di sana. Nah, nanti sudah ada kesimpulannya, ya baru kita di API mengambil sikap lah seperti itu. Saya kira itu lebih bijak sih. Ya, mungkin silakan sambil ditutup juga Ustadz Dio. Kenapa? Mau ditutup nih, mau santai-santai udah sore. Iya, siap. Enggak, bukan itu bahasanya Bang Kores itu, teman-teman. Ini Bang Kores itu memang orangnya gaul ya, jadi dia kadang agak sedikit sarkas gitu bahasanya. Tapi bukan untuk menyenggol kawan-kawan di bawah, enggak. Biasa itu. Ya sama kami pun kadang begitu. Ya itu bahasanya Bang Kores dong. Beliau begitu. Kacau. Apa? Antum nasihati Bang Kores, kacau dia. Tiba-tiba dari garda terdepan setuju Holy Land. Wah, kacau. Kalau aku melihat ada sisi lain ya. Mungkin ada sisi lain yang Bang Kores lihat itu mungkin yang nggak kita lihat gitu. Jadi ada hal yang mungkin menurut dia ada hal yang ada manfaat bagi kaum muslimin gitu. Mungkin kita nggak lihat dari sisi itu. Ya cuman ya memang perlu, makanya ada tabayun begini kan, ada kita duduk bareng, kita bermusyawarah bareng, itulah keistimewaan dan keunggulan kita sebagai umat Islam gitu. Nah, nanti kita bisa mempertimbangkan masalah dan mafsadatnya. Yang jelas kaidah yang mengatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak atau menghindari keburukan atau hal yang negatif itu lebih diutamakan dibandingkan meraih manfaat. Nah, kalau memang itu berbahaya apalagi bagi keagamaan dan keislaman kawan-kawan atau masyarakat Solo dan sekitarnya, khususnya yang dekat dengan Holy Land itu, ya harusnya kita menghindari, ya kan? Artinya maksudnya kita hindarkan hal yang itu terjadi. Ya kita ambil langkah preventif lah. Ya, jangan sampai kita mengiyakan
setelah itu nanti terjadi gejolak yang jauh lebih besar, itu kan lebih parah lagi. Mending dari sekarang itu penolakannya. Seperti itu. Dan itu pasti ada, mudaratnya pasti lebih besar dibandingkan manfaatnya atau maslahatnya. Apa itu? Ya terjadinya pendangkalan akidah, terjadinya kristenisasi atau hal-hal yang seperti itu ya. Mungkin bahasa mereka mungkin nggak kristenisasi ya, pembagian bantuan sembako bla bla bla. Dan perlu kita ketahui bahwa yang namanya hadiah itu bisa meluluhkan hati seseorang yang tadinya mereka tidak suka menjadi suka. Nah itu yang kita khawatirkan. Nah, dalam rangka membentengi itu, dalam rangka preventif, ya udah kita menolak adanya pembangunan itu. Dan sekali lagi teman-teman, ya kita menunggu keputusan dari kawan-kawan ormas di sana. Gitu. Takutnya ada bendera Israel juga bang. Waduh, kalau bendera Israel dikibarkan di sana itu namanya cari mati tuh orang-orang Kristen di sana, cari mati, beneran cari mati. Kalian nggak tahu tuh para laskar-laskar tuh ngumpulnya di Solo kalau kalian mau tahu. Cari mati mereka kalau kibarkan bendera Israel di sana, cari mati. Rekam nih ucapannya, cari mati. Nggak mungkin pihak lain sekonyol itu, nggak mungkin. Kalau memang cari mati ya, kalau mau tes kematian ya umat Islam adalah ahlinya. Umat Islam tuh nggak ada yang takut mati. Dan aku bisa buktikan, coba lihat typing di bawah. Kalian siap mati nggak untuk membela agama Islam? Coba lihat typing di bawah tuh. Pasti semua jawabnya siap semua tuh, siap. Saya rasa sebuah kekonyolan yang nyata ya kalau pihak Holy Land itu mengibarkan bendera Israel. Jauh, menurut aku jauh. Seperti itu sih teman-teman. Kita harus bijaksana juga ya dalam hal ini ya. Tetap kita ya, aku sebagai anggota tetap menunggu bagaimana instruksi atau perintah dari ketua umum kita, ketua panglima kita Bang Zuma Kandaku. Ya tentunya itu nanti memang harus kita lihat juga bagaimana kesepakatan atau langkah yang diambil oleh kawan-kawan yang ada di Solo. Itu saja sih kalau masukanku, jangan sampai kita terkesan mendahului ormas-ormas atau masyarakat Solo. Itu jangan sampai. Kita siap ya, apapun itu bagaimana sikap mereka, kita siap insya Allah mensupport. Dan saya yakin insya Allah di belakang APII ya itu banyak masyarakat kaum muslimin yang mensupport kita insya Allah. Saya yakin itu. Dan niat kita memang tulus, nggak ada tendensi duniawi di sini. Memang murni pembelaan terhadap agama. Dan jelas pembangunan Holy Land ini sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat jelas itu pasti ada agenda-agenda terselubung di dalamnya. Tuh kan benar kan aku bilang kan, yang typing siap mati di bawah kan banyak kan. Gitu. Lanjut, Kandaku. Abangku. Oke, kita tutup. Ya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yuk, lanjut malam. Bentar bang. Apa lagi? Ada yang tanya tuh kalau mau dukung support kontak siapa? Langsung kontak ke ini detektif. Ya, jangan kores guys.